Pemurnian Ki terkuat, episode 151-160. Bab 151 Naga itu datang. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Guru Long memandangi gunung yang tinggi dan sedikit menyipit. Busur ini tidak membutuhkan busur dan anak panah. Selama ditarik, ia akan memadatkan energi yang menyebalkan menjadi bentuk busur dan anak panah, lalu menembakkannya. Kekuatan anak panah bergantung pada kekuatan busur dan anak panah, pemilik yang menggunakannya. Saat ini, pengumpul harta karun sebenarnya di belakang Said. Guru Long mundur selangkah dan menarik tali busurnya. Semburan kekuatan mengerikan terpancar dari busur penggigit matahari. Semua orang yang hadir mengubah wajah mereka. Gas ungu yang terjalin di Sun Sin Bowl perlahan mengembunkan tampilan busur. Busur dan anak panah dibentuk oleh energi yang membuat marah. Seberapa mengerikankah kekuatan yang terkandung dalam panah ini? Sebelum ditembakkan, semua orang di tempat kejadian merasa tercekik. Guru Long sedikit menyipitkan mata dan mengarahkan busurnya ke pegunungan di kejauhan. Lalu dia melepaskan tali busurnya. Ledakan, di mana Guru Long berada, ledakan energi yang kuat meledak. Tanah di belakangnya hancur. Banyak orang langsung terguncang, memanggil. Cahaya ungu melintas di langit, disertai ledakan sonik yang keras. Dalam 2 detik, busur dan anak panah yang terkondensasi dari energi yang menyebalkan itu tenggelam ke dalam gunung itu. Ledakan. Detik berikutnya, semua orang membuka mata lebar-lebar. Mereka melihat gunung setinggi 2 km jauhnya, meledak dari lereng gunung. Runtuh. Setelah beberapa saat, asap dan debu membubung, dan puing-puing beterbangan di langit. Seluruh gunung sudah setengah hilang. Ini, apakah kekuatan Wu Zun? Semua orang memandang Guru Long, yang berdiri di tempat dengan wajah tenang. Selain rasa ngeri, yang ada hanya ketakutan di matanya. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, siapa lagi lawan Guru Long? Saudaraku Gu, apakah kamu puas dengan hadiah ini? Pria sejati Jubawa bertanya sambil tersenyum lebar. Guru Long memandangi busur yang menggigit matahari yang bersinar dengan cahaya ungu di tangannya, dengan cahaya kemasan di matanya, dan dia tidak bisa menahan tawa ke langit, hahaha. Terima kasih atas hadiahnya, saudara. Aku sangat menyukainya. Setelah memiliki senjata ajaib kelas atas ini, kekuatannya telah naik ke kelas lain. Ia percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak hanya di dunia seni bela diri Jiangnan, tetapi juga menduduki peringkat teratas di dunia seni bela diri Tiongkok. Besok, di Danau Yuexin, dia ingin orang-orang di selatan Sungai Yangtze, dan bahkan daerah sekitarnya, melihat kekuatan naga purba miliknya. Dia ingin nama Guru Long, dan nama Longmen, membuat dunia kuat. Hari pertempuran telah tiba. Di Danau Yuexin, kerumunan orang lebih padat, bahkan lebih banyak dibandingkan KTT keluarga Jiangnan Budo sebelumnya. Hari ini, tidak hanya orang-orang dari lingkaran seni bela diri Jiangnan yang datang, tetapi banyak orang dari lingkaran seni bela diri Huaibei juga bergegas datang setelah mendengar berita tersebut. Semua orang ingin melihat dengan mata kepala sendiri betapa kuatnya pembangkit tenaga listrik alam Wu Zun. Selain orang-orang di dunia seni bela diri, banyak elit dari dunia sekuler yang menerima kabar tersebut juga datang ke Danau Yuexin. Tang Mingde dan Ji Rumei termasuk di antara mereka. Pertempurannya sangat besar, orang-orang yang hadir semuanya adalah raksasa. Tang Mingde melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam. Tang Si mengikuti Tang Mingde dan memandangi kerumunan padat di Danau Yuexin dengan ketakutan di matanya. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan begitu banyak nafas yang kuat. Di Danau Bulan, tidak kurang dari 40 master kuat di ranah master. Mata indah Ji Rumei penuh kekhawatiran. Dengan formasi seperti itu, jika Fang Yu benar-benar datang hari ini, mustahil untuk pergi dengan selamat. Kebanyakan orang di Danau Yuexin, saya khawatir mereka ingin berteman dengan Wu Zun Guru Long, bukan? Hei, Tuan Fang, mengapa kita harus menerima deklarasi perang? Hati Ji Rumei sangat terganggu. Dia percaya pada kekuatan Fang Yu, dan dia tahu bahwa Fang Yu telah melanggar ekspektasinya. Namun, lawan Fang Yu hari ini tidak setingkat sebelumnya. Lawannya adalah Guru Long, yang terkuat di Jiangnan. Tuan Tang, Nona Ji, Anda datang pagi-pagi sekali. Saat ini, Qin Yimo datang. Nona Qin, Tang Mingde dan Ji Rumei menyapa Qin Yimo. Danau itu penuh dengan manusia. Sepertinya kita hanya bisa tinggal di tepi danau.
Qin Yimo memandang kerumunan di danau dan berkata. Melihat ketenangan Qin Yimo, Jirumei tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Nona Qin, apakah Anda yakin dengan pasangan Anda? Melihat kekhawatiran di wajah Jirumei, Qin Yimo berkata, saya tidak yakin, tapi Fang Yu yakin pada dirinya sendiri. Oh, aku selalu merasa Tuan Fang tidak seharusnya menerima, kata Jiru dengan tangan terpelintir, menggigit bibir merah mudanya. Jirumei sangat cemas. Qin Yimo mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya, dan berkata, Nona Ji, kita hanya bisa memilih untuk percaya pada Fang Yu saat ini. Qin Yimo juga merasa bahwa Fang Yu terlalu sombong sebelumnya, dan merasa bahwa dia tidak bisa menjadi lawan Guru Long. Jadi, setelah kembali ke rumah, dia menelepon kakek Qin Wudao. Melawan Wu Zun, setelah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun, dia akhirnya akan muncul kembali di depan dunia. Qin Wudao bergumam pada dirinya sendiri. Kakek, haruskah aku memaksanya untuk melindunginya? Tanya Qin Yimo. Haha, perlindungan, tidak perlu. Yimo, tidak peduli apa yang dilakukan Fang Yu di masa depan, kamu tidak perlu bertanya. Percayalah, keputusan yang dia buat pasti lebih tepat dari keputusan orang lain. Qin Wudao tersenyum tertawa dan berkata, Di sisi lain Danau Yuexin, di atas paviliun tinggi, berdiri seorang pria dan seorang wanita. Itu adalah Zheng Xiuchen dan Yang Yinzu. Jiangnan benar-benar tanah tandus. Wu Zun baru hanya berjarak 1 mil saja. Dapat menarik banyak orang untuk datang. Zheng Xiuchen memandangi kerumunan orang di Danau Yuexin dan tersenyum menghina. Wu Zun memang sakti dan cukup langka. Namun, ada 4 Wu Zun dari keluarga Zheng. Oleh karena itu, di mata Zheng Xiuchen, Wu Zun bukanlah eksistensi yang langka. Melihat para pejuang di Jiangnan ini, hampir memuja Wu Zun sebagai dewa, dia merasa lucu. Itu benar-benar sekelompok orang rendahan yang belum pernah melihat dunia. Yang Yinzu tidak peduli apa yang dibicarakan Zheng Xiuchen, dia hanya peduli tentang hidup dan mati Fang Yu. Dia datang ke sini hari ini untuk melihat dengan matanya sendiri bahwa Fang Yu dirusak parah dan dibunuh oleh Guru Long. Dengan cara ini, dia bisa menyingkirkan setan dan kembali ke jalur kehidupan yang benar. Dao Tian, maukah kamu datang hari ini? Aku belum melaporkan dendam terakhir. Mata Zheng Xiuchen tajam, menatap kerumunan di Danau Yuexin, mencari sosok. Di Danau Bulan, para pejuang dari seluruh selatan sungai yang sebanyak berdiskusi dan suasananya sangat hangat. Siapa Fang Yu ini? Sebenarnya biarkan Yang Mulia Kuno menyatakan perang dengan namanya. Siapa yang peduli padanya, bagaimanapun juga dia akan mati. Kita di sini, bukankah kita hanya ingin melihat keagungan Yang Mulia Kuno? Sebenarnya, Fang Yu layak dalam hidupnya. Dia bisa mati di bawah Yang Mulia Kuno. Seniman bela diri biasa, saya khawatir dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mengatakan sepatah kata pun kepada Yang Mulia Kuno dalam hidupnya. Dan di paviliun sebelah danau, keluarga Zhong, keluarga Wu, dan keluarga Luo, perwakilan dari 3 keluarga seni bela diri terkuat di selatan sungai Yangtze, semuanya berdiri di sini. Tujuan kedatangan mereka ke sini sangat jelas, hanya untuk melihat apa kekuatan Guru Long. Hal ini akan mempengaruhi strategi keluarga mereka terhadap Guru Long di masa depan. Zhong Yuan dan Zhong Liu adalah perwakilan dari keluarga Zhong kali ini. Fang Yu, Zhong Liu cukup familiar dengan nama ini. Tapi dia tidak yakin apakah Fang Yu yang dinyatakan perang oleh Guru Long adalah Fang Yu yang dia kenal. Wu Zun kuat, seberapa kuatnya? Tetua keluarga kami juga telah menyentuh langit-langit alam Grandmaster. Saya tidak tahu kapan dia bisa menerobos ke alam Wu Zun. Saat itu, keluarga Zhong kami juga akan bisakah kamu menikmati kemuliaan yang begitu mulia? Zhong Yuan memandangi kerumunan yang ramai di Danau Yuexin dan berkata dengan penuh emosi. Saat ini, terjadi keributan di Danau Yuexin. Fang Yu itu ada di sini. Saya melihat sesosok tubuh berdiri di platform tinggi di tengah Danau Yuexin. Itu adalah Fang Yu. Begitu banyak orang. Saya tahu saya telah menggunakan identitas Dao Tian untuk menghapus Yang Su dan membunuh Guyan. Fang Yu menghela nafas. Di Danau Yuexin, termasuk semua orang di pinggiran Danau Yuexin, semua mata tertuju pada Fang Yu. Apakah orang ini lawan Yang Mulia Guru Long hari ini? Ini, terlalu lemah. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang seorang pejuang bawaan. Sebenarnya hanya seorang pejuang bawaan.
Mereka awalnya mengira bahwa lawan yang bisa membuat Guru Long secara pribadi menyatakan perang setidaknya adalah seorang master. Tapi saya tidak berpikir bahwa Fang Yu sebenarnya hanyalah seorang pejuang bawaan. Seniman bela diri bawaan dan Wu Zun berjarak dua alam besar, dan perbedaan kekuatannya adalah satu dunia demi satu. Banyak orang yang kecewa. Mereka ingin melihat Guru Long menunjukkan kekuatan Wu Zun, tapi lawannya setingkat Fang Yu. Kekuatan apa yang harus ditunjukkan? Selama Guru Long mengulurkan jarinya, dia mungkin bisa menekan Fang Yu sampai mati. Apa hebatnya perbedaan kekuatan? Terjadi keributan di sekitar. Nak, apa yang akan kamu lakukan di atas panggung? Kamu seharusnya bukan Fang Yu. Cepat turun. Beberapa orang bahkan tidak percaya bahwa Fang Yu berdiri di atas panggung dan berteriak. Tetapi jika bukan karena Dewa Fang Yu, siapa yang boleh berdiri di atas panggung? Lawannya adalah Guru Long. Berdiri di atas panggung bukanlah sebuah lelucon. Ini benar-benar kamu. Di pavilion tidak jauh dari sana, Zhong Liu memandang Fang Yu dengan ekspresi terkejut. Liu, apa kamu kenal Fang Yu ini? Zhong Yuan di samping bertanya. Zhong Liu menggelengkan kepalanya, mengangguk lagi, dan berkata, aku. Sebelum dia mengucapkan kata-katanya, dia merasakan aura yang sangat kuat yang menyelimuti seluruh danau hati bulan. Semua orang mengubah wajah mereka dan mengangkat kepala. Saya melihat seekor naga penuh cahaya keemasan di langit timur. Tubuh naga dari naga ini terus memanjang dan meregang, dan kepala naga besar itu terbang menuju danau hati bulan. Longkok terbuka lebar, luar biasa. Raungan panjang naga menyebar ke telinga semua orang, mengejutkan pikiran semua orang. Guru Long, ini dia. Bab 152, Jiang Nanzun. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Naga raksasa yang penuh cahaya keemasan ini terbang ke langit di atas danau Yuexin dalam beberapa detik. Kepala naga besar itu menghadap langsung ke Fang Yu yang sedang duduk di platform tinggi, terbuka lebar. Wow, itu adalah raungan naga yang menggetarkan hati lagi. Semua orang di danau Yuexin menjadi pucat, menatap naga di langit, merasa tenggorokan mereka tersumbat, dan mereka tidak dapat berbicara. Banyak orang bahkan memiliki ketakutan yang tidak dapat dijelaskan, ingin berlutut dan menyembah naga ini. Adegan ini terlalu mengejutkan. Di udara, cahaya keemasan yang menyilaukan perlahan memudar, menampakkan sosok di dalamnya. Itu adalah naga kuno berjubah hitam. Guru Long berdiri dengan tangan terangkat, memandang orang-orang di bawah, dengan ketidakpedulian di matanya. Yang mulia Guru Long, ini bukan lagi seekor naga, dia sendiri telah berubah menjadi seekor naga. Sungguh menakjubkan, aku sudah dewasa jadi, ini pertama kalinya aku melihat pemandangan yang begitu menakjubkan. Naga, ini adalah benda dewa yang tercatat dalam buku-buku kuno. Semua orang memandang Guru Long di langit, berseru. Apakah ini lawan Tuan Fang? Alis Jiru menutupi mulutnya, hanya kengerian di matanya yang indah. Dia telah berhubungan dengan seniman bela diri, dan dia juga pernah berurusan dengan ahli seni bela diri. Tapi ini pertama kalinya dia melihat tingkat keberadaan Guru Long. Baru saja ketika seekor naga raksasa muncul di langit, Jirumei bahkan merasakan sesak napas saat terbang menuju danau Yuexin. Di hadapan fetis seperti itu, siapapun merasa kecil, apalagi bersaing. Jirumei memandang Fang Yu, yang berdiri diam di platform tinggi, dan jantungnya bergerak-gerak. Kali ini, dia benar-benar tidak percaya pada Fang Yu. Saat ini, sekelompok besar prajurit juga datang ke danau Yuexin. Mereka mengenakan jubah hitam seragam dan tampak hikmat. Semua murid Longmen ada di sini. Seseorang berseru. Hampir 300 murid dari Longmen datang ke sisi danau Yuexin dan mengaturnya dalam barisan persegi. Master Sekte Perkasa, Gerbang Naga Kuat, murid berjubah hitam yang berdiri di atas berkata dengan keras. Begitu dia berbicara, hampir 300 murid dari belakang juga mengikuti. Penguasa itu perkasa, naga itu kuat, kalimat ini sangat kuat, dan suaranya bergema di seluruh danau hati bulan, menyentuh hati semua orang. Guru Long dan gerbang naganya harus kembali ke selatan sungai Yangtze dengan situasi paling terkenal, dan dunia akan menjadi kuat. Di pavilion di sebelah platform tinggi, ada lebih dari selusin pria tua berjubah putih, semuanya adalah anggota senior asosiasi Jiangnan Budo. Setelah hari ini, status Guru Long sebagai orang pertama di selatan sungai Yangtze, serta status sekte pertama Longmen di selatan sungai Yangtze,
harus ditentukan. Presiden Kong Cheng mengelus janggut dagunya dan berkata dengan penuh emosi. Presiden, apakah menurut Anda keluarga Guru Long mendominasi? Apakah itu hal yang baik atau buruk bagi asosiasi Jiangnan Budo kita? Tanya wakil presiden di sebelahnya. Kong Cheng meliriknya dan berkata, tentu saja itu hal yang baik. Meskipun Guru Long pertama kali mewakili Longmen, dia juga mewakili kekuatan tempur tertinggi di dunia seni bela diri Jiangnan kita. Dia bisa bangkit, dan dunia seni bela diri Jiangnan kita juga punya dengan adanya cahaya. Kita akan lebih percaya diri saat berkomunikasi dengan daerah lain di kemudian hari. Lagi pula, keluarga Guru Long mendominasi, apakah itu sesuatu yang bisa kita cegah? Wajah wakil presiden sedikit berubah, dan dia tidak berkata apa-apa. Di pavilion lain, perwakilan dari beberapa keluarga seni bela diri terkejut. Ini adalah pembangkit tenaga listrik Wuzun. Aku belum berbuat apa-apa, hanya nafas yang terpancar dari tubuhku saja sudah membuat orang merasa pasrah. Terlalu kuat, mata Zhong Yuan berkedip, dia melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan membungkuk, memperkuat energi kemarahannya, selamat kepada Yang Mulia Gu, dan berhasil melangkah ke alam Wuzun. Guru Long memandang Zhong Yuan dan tersenyum, Tuan muda yang manakah Anda? Zhong Yuan mengepalkan tinjunya dan menjawab, anak itu adalah Zhong Yuan dari keluarga Jiangnan Zhong. Keluarga Zhong, oh, apakah kakekmu Zhong Tianming? Guru Long bertanya. Zhong Yuan segera menjawab, iya. 30 tahun yang lalu, kakekmu dan aku bertengkar berdampingan selama beberapa waktu. Ini benar-benar masa nostalgia. Aku akan pergi ke rumah Zhong ketika aku punya waktu untuk bernostalgia dengan kakekmu. Guru Long tersenyum tenang dan berkata. Zhong Yuan tersenyum dan berkata, kami di keluarga Zhong, menantikan kunjungan Yang Mulia kuno. Dia tidak menyangka kakek akan berteman dengan Guru Long. Dengan cara ini, keluarga Zhong mereka lebih unggul. Mungkin Anda bisa memimpin dalam menjalin hubungan baik dengan Guru Long dan Longmen. Melihat Zhong Yuan bergerak begitu cepat, ekspresi perusahaan lain berubah, dan mereka saling memberi selamat. Selamat kepada Yang Mulia Gu, ini keluarga Jiangnan Wu. Selamat kepada Yang Mulia Gu karena telah melangkah ke ranah Wuzun. Secara bertahap, para pejuang di seluruh Danau Hati Bulan memberi selamat kepada Guru Long. Semua orang ingin meninggalkan kesan yang baik di depan Guru Long, yang sangat bermanfaat bagi seluruh keluarga mereka. Hahaha, Yinzu, wajah tersanjung kalian para pejuang Jiangnan benar-benar membuka mataku. Zheng Xiuchen di kejauhan tidak bisa menahan tawa sinis. Itu konyol, sungguh konyol melihat para pejuang di Jiangnan berebut untuk menyenangkan Guru Long, seperti sekelompok anjing peliharaan yang meminta makanan. Tampaknya keluarga Zheng kami dapat berdiri teguh di Jiangnan kapan saja. Kami hanya perlu mengirim seorang tetua Wuzun yang ditempatkan di sana. Zheng Xiuchen tersenyum. Yang Yinzu tidak berbicara. Saat ini, dia menatap Fang Yu, matanya sangat pahit. Memulai. Dia sangat tidak sabar, dia tidak sabar untuk melihat Fang Yu mati secara tragis. Menghadapi ucapan selamat dan pemujaan dari para pejuang dari seluruh Danau Bulan, ekspresi Guru Long acuh tak acuh. Ini karena kekuatannya, dan dia sekarang menjadi kehormatan Jiangnan. Setelah beberapa saat, dia melirik ke arah Fang Yu yang berdiri di peron tinggi, dan berkata, saya telah menerima semua ucapan selamat Anda. Selanjutnya, saya harus berbisnis. Saat dia berbicara, sosok Guru Long perlahan turun, melayang ringan di platform tinggi. Yang Mulia Guru Long, apakah Anda ingin Fang Yu melakukannya? Seluruh Danau Bulan menjadi sunyi seketika. Semua orang melihat ke platform tinggi dengan penuh perhatian. Anda akhirnya bisa melihat sekilas kekuatan pembangkit tenaga listrik Wuzun. Fang Yu meregangkan pinggangnya, memandang Guru Long di depannya, dan berkata, kamu akhirnya turun. Bukankah dingin berdiri begitu tinggi dan berbicara? Melihat Fang Yu yang acuh tak acuh, Guru Long sedikit menyipit. Dia tidak menyangka Fang Yu bisa begitu tenang dalam situasi ini. Prajurit biasa, saya khawatir mereka sangat ketakutan, bukan? Fang Yu, kamu tidak begitu berani. Pertama aku akan menghancurkan muridku tercinta Yang Jian, dan kemudian membunuh anakku Guyan. Sungguh suatu kebaikan membiarkanmu hidup 2 bulan lagi. Mata Guru Long bersinar dengan cahaya kemasan, kata Sen. Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, auranya naik 1 inci. Setelah menyelesaikan kalimat ini, wajah orang-orang di dekat platform tinggi berubah. Mereka merasakan tekanan yang kuat,
dan nafas mereka tidak lancar. Tapi Fang Yu, orang yang paling dekat dengan Guru Long, tampak seperti orang baik-baik saja, ekspresinya tidak berubah. Saya sangat penasaran, dari mana Anda mendapatkan halaman rahasia Sekte Naga Sejati? Fang Yu bertanya gelombang www.novelringan.com gelombang sejauh yang dia tahu. Sekte Naga Sejati dibombardir oleh ratusan surga karena pelanggaran terhadap surga. Puncaknya, seluruh paus diledakkan hingga musnah, dan tidak ada yang tersisa. Namun setelah bertahun-tahun, seorang kultivator biasa pada periode dan kondensasi benar-benar dapat menguasai metode rahasia Sekte Naga Sejati. Meski hanya sebagian yang terfragmentasi, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Sekte Naga Sejati tidak sepenuhnya hilang di dunia, dan masih meninggalkan jejak. Setelah mendengar kata-kata Fang Yu, wajah Guru Long sedikit berubah, dan pupil matanya menjadi lebih kemasan. Dia mengulurkan telapak tangan kanannya dan menekan ke bawah. Ledakan, semburan paksaan yang mengerikan menekan Fang Yu. Ledakan, dengan suara keras, setengah dari platform tinggi tempat Fang Yu berada, hancur dan runtuh. Platform tinggi ini terbuat dari bahan yang sangat keras. Tapi Guru Long hanya menamparnya secara acak, dan dia menjatuhkannya. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Penonton menatap Guru Long di platform tinggi dengan takjub. Saat ini, Fang Yu telah menghilang. Ini berakhir. Setelah pulih, semua orang mencari sosok Fang Yu. Ia harus difoto ke dalam lumpur dan tenggelam ke dasar danau. Bagaimanapun, ia hanyalah seorang seniman bela diri bawaan. Bagaimana ia bisa mampu menahan telapak tangan yang mulia kuno? Seseorang berkata, saat ini, mata Guru Long sedikit berubah, berbalik, dan menunjuk ke arah udara. Cahaya keemasan berkedip di ujung jari. Fang Yu menghindari cahaya keemasan ke samping. Reaksinya cukup cepat. Fang Yu jatuh di atas sebuah paviliun. Guru Long menyipitkan mata sedikit, menatap Fang Yu, dan berkata, agak kuat untuk mengalahkan Yang Jian dan Guyan. Tapi itu saja, saat dia berbicara, semburan cahaya keemasan terang keluar dari tubuh Guru Long. Dia menendang kakinya dan menyerbu ke arah Fang Yu. Bab 153, yang terkuat. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Kecepatannya sangat cepat sehingga setiap orang yang menonton pertempuran hanya dapat melihat cahaya keemasan berkedip di langit. Dalam sekejap, Guru Long bergegas mendekati Fang Yu dan mengangkat tinjunya. Ingin melawanku pertarungan jarak dekat. Jadi, izinkan saya menguji tubuh setelah 100 kali tempur. Mata Fang Yu tampak bahagia, dan dia berdiri diam, tidak melakukan pertahanan apapun. Dia hanya ingin Guru Long memukulnya dengan keras. Namun di mata para prajurit yang menyaksikan pertempuran itu, Fang Yu tidak bereaksi. Yang Mulia Gu terlalu cepat. Siapa yang bisa bereaksi terhadap kecepatan ini? Beberapa prajurit berteriak. Ekspresi Guru Long acuh tak acuh, dan tinjunya dipenuhi dengan kekuatan yang membuat marah, yang sangat menakutkan. Fang Yu, bertobatlah di neraka. Pukulan Guru Long menghantam dada Fang Yu dengan keras. Ledakan, dengan suara teredam, tubuh Fang Yu terbang seperti bola meriam. Fang Yu menerima pukulan Guru Long di depan. Betapa kuatnya pukulan ini, mustahil untuk dibayangkan. Dia meninggal, seorang prajurit berteriak, tapi Guru Long tidak berhenti. Saat Fang Yu terbang terbalik, dia juga mengikuti. Di udara, Guru Long muncul di samping Fang Yu lagi, mengepalkan tangan kirinya, dan memukul pipi kiri Fang Yu dengan 1 pukulan. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Aku akan menyiksamu perlahan dan menghibur jiwa Guyan di langit. Guru Long berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, tinjunya telah mengenai pipi Fang Yu. Ledakan, tubuh Fang Yu berputar di udara dan terbang ke arah lain. Guru Long tidak berhenti, tapi mempostingnya lagi, terus meninju dan menendang Fang Yu. Semua orang di Danau Yuexin menyaksikan pemandangan ini dengan mata terbelalak. Beberapa orang bersemangat, beberapa orang merasa ketakutan. Terlalu kejam, ini sangat kejam. Yang Mulia Kuno, sebenarnya menyiksa dan membunuh prajurit bawaan seperti ini. Pasti marah sekali, dendam sekali. Tuan Fang, Jiru Mei, yang berada di samping Danau Yuexin di kejauhan, melihat pemandangan ini, matanya memerah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Qin Yimo di samping juga menggigit bibir merahnya, matanya serius. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Fang Yu yakin bisa mengalahkan Guru Long?
Namun dalam situasi saat ini, Fang Yu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Qin Yimo ragu-ragu, apakah akan menelepon Qin Wudao. Tapi mengingat apa yang dikatakan Qin Wudao padanya sebelumnya, dia ragu-ragu lagi. Mari kita tunggu dan lihat saja. Di sisi lain, Yang Yinzu memandang Fang Yu, yang dianiaya oleh Guru Long di udara, dengan lelucon dan senyum tegas di wajahnya, dan dia tidak bisa menahan tawa sampai ke langit. Hahaha, bagus sekali, sungguh hebat. Semua kebenciannya pada Fang Yu telah dilampiaskan saat ini. Tapi tidak cukup, ini bahkan lebih buruk. Yang mulia Guru Long, jangan biarkan dia mati secepat ini. Anda harus membuatnya tidak bahagia. Di udara, Guru Long telah melancarkan selusin pukulan berturut-turut. Akhirnya, dia menyatukan kedua tangannya dan mengepalkan tinjunya, mengangkatnya, dan menghancurkannya. Ledakan, Fang Yu jatuh dari udara dan menghantam tanah dengan keras, membuat lubang besar dengan diameter lebih dari 30 meter. Orang yang dekat malah merasakan gempa. Ini, bolehkah aku meninggalkan mayat utuh? Semua orang memandangi lubang besar itu dengan tatapan kosong. Guru Long berhenti di udara, berdiri dengan tangan di tangannya, melihat lubang besar di bawah. Oke, setelah beberapa detik, dia sedikit mengernyit. Dia merasakan napas Fang Yu dan tidak menghilang. Ini, melebihi ekspektasinya. Pukulan terus-menerus yang baru saja dia gunakan hanya menggunakan sekitar 50% kekuatannya, tapi itu seharusnya lebih dari cukup untuk membunuh Fang Yu. Setelah melangkah ke ranah Wuzun, penguasaannya atas Shenlong Jue telah mencapai kondisi transformasi, dan kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Fang Yu, yang telah dipukul olehnya lebih dari selusin pukulan berturut-turut, masih belum mati. Namun, ini juga bagus. Dia bisa membiarkan Fang Yu merasakan lebih banyak rasa sakit dan ketakutan. Fang Yu berdiri dari lubang. Sial, bajunya robek semua. Fang Yu bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap pakaian compang camping itu. Tapi itu saja. Setelah menerima selusin pukulan dari Guru Long, Fang Yu tidak menunjukkan luka lain kecuali pakaiannya. Kulitnya utuh, tulangnya utuh, dan tidak ada rasa sakit. Tuan, ini mungkin tubuh fisik yang paling utama. Untungnya, saya tidak mendengarkan Anda pada awalnya. Jika saya berhenti puluhan kali, saya tidak akan memiliki tubuh daging seperti sekarang. Fang Yu menatap tangannya, yang sekarang berada di dalam pelukannya. Tulangnya bersinar dengan cahaya keemasan redup. Di luar, ada keheningan. Semua orang memandang naga kuno di langit, tanpa emosi lain di mata mereka kecuali kekaguman dan ketakutan. Jiru Mei tidak bisa menahan air matanya. Tuan Fang telah tiada. Tuan Fang, yang telah menyelamatkan nyawanya 2 kali, meninggal. Tang Mingde dan Tang Si di samping mereka juga pucat, tidak dapat berbicara. Semua orang percaya bahwa Fang Yu tidak dapat bertahan hidup di bawah serangan Guru Long. Tapi Qin Yimo menatap lubang besar di kejauhan. Matanya sangat tegas, tidak hanya percaya pada Fang Yu, tetapi juga pada kakek Qin Wudao. Fang Yu, sangat mustahil untuk jatuh seperti ini. Tidak, Fang Yu sepertinya belum mati, aku bisa merasakan napasnya. Setelah beberapa detik, seorang seniman bela diri di alam master berseru. Dengan teriakan seperti itu, seniman bela diri lain di ranah master juga pulih. Mereka memang bisa merasakan aura samar seni bela diri yang terpancar dari Fang Yu. Ini bukti Fang Yu masih hidup. Dipukuli seperti ini, dia masih bisa hidup. Orang ini juga cukup galak. Seorang prajurit berkata dengan emosi. Di udara di atas lubang besar, Guru Long mencubit tangannya dengan kedua tangannya. Semburan kekuatan mengerikan terpancar dari tangannya, menutupi dunia dengan radius ratusan meter. Seng Yang Jin, mata Guru Long dingin, tangannya menyatu membentuk mulut segitiga. Sekelompok besar tenda emas menyembur keluar dari mulut segitiga, menghantam lubang besar di bawah. Ledakan, dunia berguncang, dan debu ada di mana-mana. Banyak pejuang yang begitu ketakutan sehingga mereka mundur, berseru lagi dan lagi. Guru Long terlalu kejam, lawan tidak bisa keluar dari lubang itu lagi, dan dia harus menggunakan teknik yang begitu kuat untuk membombardir lagi. Sekarang, Fang Yu benar-benar tidak punya tulang, bukan? Setelah asapnya hilang, Anda bisa melihat lubang yang lebih besar. Saat ini, bahkan wajah Qin Yimo pun berubah. Kekuatan serangan Guru Long begitu menakutkan, bagaimana Fang Yu bisa selamat? Hahaha, Yang Yinzu tertawa terbahak-bahak, terlihat gila.
Dia sangat bahagia, sangat bahagia. Dia sudah lama tidak bisa membalaskan dendamnya. Hari ini, Guru Long membantunya membalaskan dendamnya. Ini adalah akhir dari Fang Yu yang ingin dia lihat. Mati dengan menyedihkan. ... Tapi semua orang mengira Fang Yu sudah mati, tapi wajah Guru Long tiba-tiba berubah. Dia merasakan nafas dan tiba-tiba muncul di belakangnya. Meski saya masih ingin terus menguji tubuh saya, jika saya terus seperti ini, saya khawatir pakaian saya tidak tahan. Suara Fang Yu terdengar di telinga Guru Long. Rambut di tubuh Guru Long berdiri, dan dia merasakan bahayanya. Wow, dia segera pergi dan meninggalkan tempat itu. Berbalik, dia tidak melihat Fang Yu. Di mana itu? Guru Long melihat sekeliling dengan waspada. Saya di sini. Suara Fang Yu muncul lagi di telinga Guru Long. Mata Guru Long sangat menakjubkan, dan dia merasakan sakit yang menusuk di punggungnya ketika dia hendak bereaksi. Ledakan. Guru Long terbang. Orang-orang di bawah berseru. Dari sudut pandang pengamat, mereka dapat melihat dengan jelas. Fang Yu tiba-tiba muncul di belakang Guru Long. Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang belum mati. Bukan saja dia tidak mati, dia bahkan bisa menyerang. Tidak hanya dia menyerang, tapi dia juga berhasil menendang Guru Long. Ini adalah pertarungan antara seniman bela diri bawaan dan Wuzun. Bagaimana mungkin Fang Yu menyakiti Guru Long? Tuan Fang, Jiru Mei melompat dengan semangat. Qin Yimo dan orang lain di sampingnya juga senang. Fang Yu, tentu saja. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Di sisi lain, senyum Yang Yinzu menegang di wajahnya, lalu mengertakkan gigi dan menatap Fang Yu yang berdiri di atas batu besar di kejauhan. Zheng Xiuchen di sampingnya sedikit menyipitkan mata sambil melihat sosok Fang Yu. ... Guru Long nyaris berhenti di udara. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Dia memandang Fang Yu di kejauhan dengan kilatan ketakutan di matanya. Dengan tendangan Fang Yu, energi sebenarnya di meridiannya menjadi kacau. Bagaimana seorang pejuang bawaan bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Dengan kata lain, bagaimana mungkin seorang pejuang dengan kekuatan sekuat itu bisa menjadi seorang pejuang bawaan? Pantas saja aku bisa mengalahkan Yang Jian dan Gu Yan satu demi satu. Aku masih meremehkanmu. Guru Long memandang Fang Yu dan berkata perlahan. Nafas yang murni namun kuat keluar dari tubuhnya. Dia pasti serius. Murid kembar Guru Long terbakar dengan api emas, melantunkan taktik di mulutnya. Di tubuhnya, lapisan baju besi yang bersinar dengan cahaya keemasan perlahan mengembun, menutupi seluruh tubuhnya. Ada garis-garis emas di wajahnya, memancarkan nafas kuno. Pada saat yang sama, ki emas memadatkan bentuk kepala naga di sekeliling tubuhnya. Shenlong Jue, Bab 154-1 Pukulan Yang Mulia Kuno. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Melihat adegan ini, murid Longmen bawah tanah tampak sangat bersemangat. Mereka bergabung dengan Longmen, sebagian besar alasannya adalah untuk mempelajari Shenlong Jue. Ini adalah teknik yang sangat kuat, murid yang dapat dikuasai di sekte, tetapi hanya sedikit orang. Namun di antara mereka, hanya guru mereka Guru Long yang benar-benar dapat mengembangkan seni Shenlong hingga mencapai kondisi transformasi. Di antara mereka, tidak satupun dari mereka pernah melihat Guru Long menggunakan Shenlong Jue. Hari ini, saya akhirnya mendapat kesempatan untuk melihatnya dengan mata kepala sendiri. Nafas yang kuat dan bertenaga terpancar dari tubuh Guru Long, menutupi dunia. Orang-orang di seluruh wilayah merasakan tekanan berat di pundak mereka. Orang yang basis budidayanya tidak cukup tinggi dan cukup dekat bahkan kewalahan oleh kekuatan tersebut, tidak dapat bergerak. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari Yang Mulia Guru Long? Semua orang menatap Rulong kuno yang dikelilingi cahaya kemasan menyilaukan di langit, dengan wajah pucat dan mata kaget. Namamu sebelumnya bukan Guru Long, kan? Kamu seharusnya mengganti nama itu setelah mendapatkan bagian dari teknik rahasia kultus naga sejati. Fang Yu berkata dengan ringan. Wajah Guru Long muram, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Fang Yu, tidak peduli siapa kamu, jangan ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Aku pasti akan menghukummu. Maaf, menurutku juga begitu. Sebelum suara Fang Yu turun, dia menghilang di tempatnya. Detik berikutnya, dia muncul di depan Guru Long. Saya sebenarnya ingin bertarung dekat dengan master yang telah memberkati seni Shenlong. Bukankah ini mencari kematian?
kata seorang murid Longmen. Kekuatan Shenlong Jue terletak pada bonus dagingnya, dan penguasaan Guru Long atas Shenlong Jue. Saat ini, Guru Long hampir tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Fang Yu berinisiatif mencari Guru Long untuk pertarungan jarak dekat, yang sama saja dengan bunuh diri. Guru Long memandang Fang Yu di depannya dengan senyuman di wajahnya. Garis emas di wajahnya dan pupil emas membuat senyumannya terlihat aneh. Sekarang saatnya menguji kekuatannya. Fang Yu juga tersenyum dan mengangkat tangan kanannya. Kemarahan merah samar mengembun di tangan kanannya. Sebuah pukulan. Tubuh Guru Long ditutupi dengan baju besi yang dibentuk oleh Zen Qi yang kental. Dia tidak perlu menghindari pukulan Fang Yu sama sekali. Semakin kuat kekuatan pukulan Fang Yu, semakin besar pula kejutan balasan yang dideritanya. Jadi, lakukan saja yang terbaik. Saya ingin Anda melihat kekuatan saya yang sebenarnya. Guru Long memasang sarkasme samar di wajahnya. Tinju Fang Yu menghantam baju besi yang membuat marah di depan Guru Long. Ledakan, suara keras. Tubuh Guru Long bersinar dengan baju besi emas yang menyebalkan, dan retakan tampak terlihat dengan mata telanjang. Wajah Guru Long berubah drastis. Pada saat ini, tinju Fang Yu telah menembus armor sepenuhnya. Brengsek, armor yang menyebalkan itu terkondensasi di sampingnya, langsung runtuh. Tinju Fang Yu langsung mengenai dada Guru Long. Retak, suara yang tajam. Guru Long membuka matanya lebar-lebar, mengeluarkan seteguk besar darah, dan seluruh orang itu terbang seperti boneka. Wow, kegaduhan. Semua orang tercengang. Yang mulia Guru Long dipukul oleh Fang Yu 2 kali berturut-turut. Terlebih lagi, kali ini, semua orang dengan jelas melihat bahwa Guru Long memuntahkan darah. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar terluka. Apakah kamu benar? Apa sebenarnya yang terjadi? Terutama para murid Longmen, semua wajah mereka pucat saat ini. Master yang telah memberkati seni Shenlong dan memiliki tubuh baju besi Qi sejati, tubuhnya hampir tak terkalahkan, dan dia diledakkan oleh Fang Yu dengan sebuah pukulan. Bagaimana itu bisa terjadi? Ledakan. Guru Long menabrak gunung beberapa ratus meter kemudian dan mengeluarkan suara gemuruh. Di antara batu-batu yang berjatuhan, Guru Long akhirnya menstabilkan tubuhnya. Saat dia menundukkan kepalanya, dia melihat bagian dadanya yang berlubang. Tulang dadanya hancur karena pukulan Fang Yu. Hanya sebuah pukulan. Kekuatan apa yang menakutkan ini? Hati Guru Long kesal, wajahnya penuh keterkejutan. Dia pikir dia tidak terkalahkan di Jiangnan. Tapi sekarang, menghadapi Fang Yu, dia benar-benar merasa takut. Dia tiba-tiba teringat keadaan Fang Yu. Setelah menderita tinju dan terus meningkatkan Yang Jin, Fang Yu tidak dapat melihat bekas luka apapun di tubuhnya. Bagaimana ini, melakukannya? Guru Long tahu bahwa dia telah membuat kesalahan besar dalam memperkirakan kekuatan Fang Yu. Aura yang keluar dari tubuh Fang Yu menunjukkan bahwa dia hanyalah seorang pejuang bawaan. Namun kekuatannya jauh melampaui seniman bela diri bawaan, bahkan melampaui Grandmaster, dan melampaui Wu Zun. Nafas basis budidaya tidak akan berbohong. Bahkan Wu Zun tidak bisa menyamarkan nafasnya sebagai seorang pejuang bawaan. Kecuali, kekuatan sejati Fang Yu telah melampaui Wu Zun. Memikirkan hal ini, hati Guru Long bergetar. Tapi dia tidak punya waktu untuk berpikir lagi. Dia tidak punya jalan untuk kembali sekarang. Dia harus membunuh Fang Yu. Wajah Guru Long pucat, dan dari tas penyimpanan di pinggangnya, dia mengeluarkan busur pemakan matahari yang diberikan kepadanya oleh Zhenbao Zhenren kemarin. Lalu, sambil menahan rasa sakit di dadanya, setelah keluar, dia melihat Fang Yu berdiri di tanah beberapa ratus meter jauhnya. Kamu benar-benar bisa berdiri. Lumayan. Fang Yu memandang Guru Long yang melayang di udara dengan sedikit keterkejutan di matanya. Guru Long mengertakkan gigi dan menarik tali busur. Nafas mengerikan terpancar dari busur penggigit matahari di tangannya. Sun Sin Bo, itu adalah senjata ajaib kelas atas yang diberikan kepada Yang Mulia Gu oleh orang asli Jubao kemarin. Seru seorang prajurit. Semua orang menatap Guru Long dan menemukan bahwa mulut Guru Long penuh darah. Wajahnya tidak berdarah, dan cahaya keemasan yang bersinar di tubuhnya sangat redup. Semua tanda menunjukkan bahwa Guru Long, sepertinya terluka parah. Fang Yu ini, sebenarnya dapat memaksa Yang Mulia kuno ke level ini. Dia jelas hanya seorang seniman bela diri bawaan. Ketika semua orang memandang Fang Yu, wajah mereka semua tidak percaya. Kamu harus membunuhnya. Kamu harus membunuhnya. Mata Yang Yinzu memerah dan dia hampir pingsan. Fang Yu,
Kenapa dia selalu bisa bertahan? Mengapa? Melihat penampilan histeris Yang Yinzu, Zheng Xiuchen mengulurkan tangan dan memegang bahunya dan menghibur. Yinzu, jangan khawatir, Guru Long belum kalah. Pukulan ini pasti menjadi pukulan terkuatnya. Fang Yu tidak. Itu harus dilakukan. Dia bilang begitu, tapi Zheng Xiuchen juga terkejut. Bagaimana Guru Long mengatakan bahwa dia juga seorang Wuzun, dan bisakah dia terluka parah oleh seorang pejuang bawaan? Apakah nama Guru Long menyesatkan, atau Fang Yu terlalu kuat? Sebuah panah ungu terkondensasi pada busur penggigit. Matahari, ini adalah pukulan terkuat Guru Long. Dia menuangkan semua energi menyebalkan yang bisa dia gunakan ke dalamnya. Kekuatan dahsyat menyapu seluruh area. Awan di langit seakan terganggu. Seberapa kuat energi yang terkandung dalam panah ini hingga menyebabkan dunia berubah. Setelah pukulan ini, saya khawatir seluruh tanah di sana akan hancur. Kong Cheng dan yang lainnya, yang telah melihat kekuatan busur matahari, tampak terkejut. Fang Yu, matilah untukku. Guru Long, lepaskan tali busurnya. Ledakan, Guru Long gemetar hebat, dan hampir terbang karena kekuatan serangan balik panah. Ada ledakan sonik yang keras di udara. Gendang telinga hampir robek. Semua orang menutup telinga mereka, dengan ekspresi menyakitkan. Cahaya ungu menyala di udara. Anak panah yang dipadatkan oleh Zhen Qi melesat menuju Fang Yu. Fang Yu berdiri diam, tidak bergerak. Dalam sekejap, anak panah itu melesat ke depan Fang Yu, dan ujung anak panah itu hampir menyentuh dahi Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu menggunakan tangan kanannya untuk mengambil panah energi yang menyebalkan. Ledakan, tanah tempat Fang Yu berdiri langsung tenggelam. Asap dan debu, semua orang di lapangan tidak dapat melihat situasi Fang Yu dengan jelas. Hanya naga purba di langit yang melihatnya. Setelah melihatnya, wajahnya kehilangan ekspresi. Fang Yu masih memegang panah ungu yang terkondensasi dari energi tak berdosa. Tangan kanannya memancarkan semburan udara putih. Setelah itu, Fang Yu meremas tangan kanannya dengan keras. www.novelringan.com Boom. Petik 2. Ada suara keras lainnya. Panah ungu itu langsung diremas oleh Fang Yu. Udara terkompresi di dalamnya benar-benar membuat marah dan tersebar. Para prajurit jauh di Danau Yuexin merasakan semburan panas yang kuat menghantam mereka. Boom! Platform tinggi di Danau Yuexin tertabrak dan roboh. Setelah melihat gerakan Fang Yu, mentalitas Guru Long benar-benar runtuh. Lawannya sama sekali bukan manusia. Fang Yu adalah monster. Tubuh Guru Long sudah terluka parah. Saat itu, hatinya terguncang, dia bahkan memuntahkan seteguk darah, dan seluruh tubuhnya jatuh dari udara. Yang Mulia Kuno, jatuh. Semua orang berseru. Tidak ada yang menyangka bahwa Guru Long akan jatuh. Pada kali ini, sesosok muncul dari asap dan debu dan menangkap Guru Long. Orang ini adalah Fang Yu. Dia masih hidup, ya ampun. Ini juga berarti, Fang Yu memenangkan duel. Petik 2. Apa yang terjadi di sini? Tidak ada yang bisa berbicara, tetapi membuka matanya dan menatap kosong ke pemandangan di depannya. Jangan mati. Aku masih ingin menyerap inti emasmu. Melihat mata Guru Long tertutup rapat, ekspresi Fang Yu berubah. Guru Long terluka parah saat ini, tulang dadanya hancur total, dan banyak organ dalam yang patah. Saya khawatir cedera seperti itu akan segera terjadi. Setelah memikirkannya, Fang Yu memutuskan untuk mengambil inti emas Guru Long dengan cepat selagi dia masih bernapas. Kalau tidak, orang ini benar-benar akan mati, dan Fang Yu akan menderita kerugian besar. Fang Yu meraih Guru Long dan mendarat di sebuah paviliun dekat Danau Yuexin. Dan paviliun ini adalah paviliun tempat tinggal Yang Yinzu dan Zheng Xiuchen. Bab 155, Xiu Fang Yu yang jahat. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Jatuh ke dalam paviliun, Fang Yu menempatkan Guru Long di tanah. Yang Yinzu dan Zheng Xiuchen berdiri tidak jauh di belakang Fang Yu, menatap Fang Yu dengan cermat. Melihat Guru Long dengan darah terus mengalir keluar dari mulutnya dan depresi besar di dadanya, wajah Yang Yinzu dan Zheng Xiuchen berubah. Guru Long dipukuli dalam situasi yang menyedihkan oleh Fang Yu. Fang Yu tidak memperhatikan dua orang yang berdiri di belakangnya. Perhatiannya saat ini tertuju pada Guru Long. Guru Long masih memegang busur pemakan matahari di tangannya. Fang Yu mengambil busur pemakan matahari dan memainkannya di tangannya.
Senjata ajaib yang bagus. Fang Yu memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Setelah itu, Fang Yu menundukkan kepalanya dan melihat ke arah Guru Long, dan menemukan tas penyimpanan ditempelkan di pinggang Guru Long. Akankah ada pil bagian dalam monster di dalamnya? Mata Fang Yu berbinar dan dia mengeluarkan tas penyimpanan Guru Long dan memasukkannya ke dalam sakunya. Kemudian, dia secara resmi mulai memikirkan cara menyerap inti emas Guru Long. Dia awalnya ingin mengambil inti emas Guru Long secara langsung, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, sepertinya itu tidak mungkin. Struktur tubuh manusia dan monster-monster berbeda, inti dalam monster-monster dapat dikeluarkan, dan energi spiritual yang terkandung di dalamnya tidak akan hilang. Namun inti emas dalam tubuh manusia belum tentu, jika langsung runtuh setelah dikeluarkan, Fang Yu akan menderita kerugian besar. Setelah beberapa pertimbangan, Fang Yu memutuskan untuk tidak mengambil risiko dan langsung menyerapnya dengan Spirit Devouring Art. Dia meletakkan tangannya di area kemaluan Guru Long, dan rona kepolosan muncul di tangannya. Fang Yu perlahan menyerap aura kental dan murni yang terkandung dalam inti emas. Arus hangat mengalir melalui meridian di tubuh Fang Yu dan memasuki dantian Fang Yu, yang cukup nyaman. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah Yang Mulia Guru Long benar-benar dikalahkan? Semua orang yang hadir saat ini memandang ke paviliun tempat Fang Yu berada dengan ekspresi ragu dan ngeri. Zheng Xiuchen terdekat mengerutkan kening ketika dia melihat ke arah Fang Yu. Fang Yu, apa yang kamu lakukan? Dia dapat dengan jelas merasakan aura dasar kultivasi yang keluar dari tubuh Guru Long dengan cepat melemah. Mungkinkah Fang Yu ingin menghancurkan Guru Long? Memikirkan hal ini, murid Zheng Xiuchen sedikit menyusut. Seiring berjalannya waktu, inti emas di tubuh Guru Long menjadi semakin kecil. Inti emas, yang awalnya berukuran setengah kepalan tangan, berkurang menjadi setengahnya hanya dalam 2 menit. Dan basis budidaya Fang Yu terus meningkat. 1, 2, 3. Hanya setelah menyerap setengah inti emas, Fang Yu menerobos alam ke-6. Tapi saat ini, Guru Long tiba-tiba membuka matanya. Dia memandang Fang Yu di depannya, matanya memerah. Kamu benar-benar dapat menyerap basis budidaya. Pantas saja, Fang Yu di depannya sepertinya hanya memiliki basis budidaya seniman bela diri bawaan, namun kekuatannya begitu kuat. Ternyata dia sudah menguasai ilmu sihir seperti itu. Merasakan hilangnya basis kultivasi tubuh dengan cepat, Guru Long Jie akan terbelah. Dia telah berlatih keras selama beberapa dekade sebelum dia memperoleh kultivasi tingkat tinggi dan memasuki ranah Wuzun. Saat ini, budidayanya sebenarnya direduksi menjadi gaun pengantin orang lain. Guru Long tidak bisa menerimanya. Namun saat ini, dia telah benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya. Dia melihat Zheng Xiuchen dan Yang Yinzu berdiri tidak jauh di belakang Fang Yu, mata mereka berbinar dan berteriak, anak ini adalah seorang kultivator jahat. Dia mengandalkan menyerap kultivasi orang lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Orang seperti ini adalah rasa malu dari dunia seni bela diri, tolong bantu aku. Boom! Sebelum Guru Long selesai berbicara, Fang Yu membanting wajahnya dengan tinju dan mengeluarkan suara keras. Seluruh kepalanya membentur tanah dan dia tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Sial, kekuatan berlebihan lagi. Fang Yu mengutuk diam-diam. Untungnya, meski mengalami luka parah, Guru Long tetap tidak langsung mati. Tampaknya tubuh Guru Long masih terlatih, cukup tahan terhadap perkelahian. Fang Yu memanfaatkan waktu itu dan terus menyerap. Saat ini, Zheng Xiuchen dan Yang Yinzu di belakang mereka sudah tercengang. Melihat situasi tragis Guru Long, Zheng Xiuchen yang selama ini tenang tidak bisa berkata-kata. Guru Long benar-benar Wuzun. Siapa sangka seorang Wuzun akan berakhir seperti ini. Wajah Yang Yinzu bahkan lebih pucat, dan ketakutan di hatinya saat ini telah melampaui kebencian Fang Yu. Sekarang Fang Yu begitu dekat dengannya, jika dia menemukannya, dia mungkin tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Jadi, dia menarik lengan Zheng Xiuchen dan memberi isyarat kepada Zheng Xiuchen untuk pergi dengan ekspresi cemas. Wajah Zheng Xiuchen pucat, dan dia menggelengkan kepalanya. Meskipun dia terkejut dengan kekuatan Fang Yu, dia tidak ingin pergi dari sini, kalau tidak, dia akan tersesat. Dia adalah putra dari keluarga Zheng, dia memiliki harga dirinya sendiri. Jika Fang Yu berani memindahkannya, dia tidak akan menghadapi lawan setingkat Guru Long. Meskipun Guru Long juga seorang Wuzun, dia hanyalah seorang Wuzun baru. Dia baru saja melangkah ke dunia baru dan budidayanya tidak stabil.
Tapi keempat Wuzun dari keluarga Zheng-nya semuanya adalah Wuzun asli, dan yang terkuat di antara mereka akan menyentuh langit-langit Wuzun. Yang Yinzu melihat Zheng Xiuchen tidak pergi, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berdiri diam. Seluruh area Danau Moonheart berada dalam keheningan yang aneh saat ini. Semua orang memandang paviliun di kejauhan dengan mata terbelalak, bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam. Setelah 3 menit, Fang Yu menarik napas panjang dan berdiri dengan puas. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya menyerap inti emas di tubuh Guru Long, menembus 12 lapisan berturut-turut, dan mencapai 9.882 lapisan periode pemurnian Qi. Kecepatan kultivasi dalam periode waktu belakangan ini bahkan lebih cepat dibandingkan dengan kultivasi sebelumnya. Fang Yu punya firasat bahwa dia bertahan dalam kesulitan 5.000 tahun selama periode pemurnian Qi dan akan segera berakhir. Setelah bangun, Fang Yu berbalik dan melihat Yang Yinzu dan Zheng Xiuchen, dia sedikit terkejut, lalu tersenyum. "Itu kamu, Yang Yinzu," kata Fang Yu. Yang Yinzu gemetar di sekujur tubuhnya ketika dia bertemu dengan mata Fang Yu, dan wajahnya tidak berdarah. Dia tahu bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Fang Yu bahkan bisa mengalahkan Guru Long, dan mudah untuk membunuhnya. Sekarang, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Zheng Xiuchen. "Saya datang menemui saya secara khusus dari Huaibei. Ini benar-benar disengaja," Fang Yu berkata sambil tersenyum ringan. Suaranya sangat damai, dan matanya tidak mematikan, tetapi Yang Yinzu terasa seperti jatuh ke dalam gua es. "Tuan Fang, saya Zheng Xiuchen, putra tertua dari generasi ketiga keluarga Zheng." Saat ini, Zheng Xiuchen tersenyum dan berkata. Fang Yu memandang Zheng Xiuchen dan sedikit menyipitkan mata. Jelas sekali, Zheng Xiuchen tidak bisa mengenalinya sama sekali. Terakhir kali dia berurusan dengan Zheng Xiuchen, Fang Yu menggunakan identitas Dao Tian. Tampaknya kemampuan merias Qin Yimo masih bagus. Fang Yu mengabaikan Zheng Xiuchen, tetapi memandang Yang Yinzu dan sedikit mengernyit. Kaki Yang Yinzu lemah, dan dia mengertakkan gigi untuk menopangnya. "Tuan Fang, dengan kekuatan Anda yang luar biasa, Anda seharusnya meremehkan melakukan sesuatu terhadap wanita lemah yang tidak bersenjata." Zheng Xiuchen melangkah maju dan berdiri di depan Yang Yinzu. "Saya tidak memperhatikan ini. Saya ingin melakukannya kepada siapapun yang saya ingin lakukan," Fang Yu berkata dengan ringan, dan, pada saat yang sama, berjalan menuju Zheng Xiuchen. Ekspresi Zheng Xiuchen berubah. "Fang Yu, jika kamu benar-benar melakukannya, kamu akan menahan kemarahan seluruh keluarga Zheng." Zheng Xiuchen menatap Fang Yu dan berkata dengan kasar. Dia tidak menunjukkan rasa takut di permukaan, tapi dia tidak memiliki kepercayaan di dalam hatinya. Keluarga Zheng memang cukup kuat, tetapi saat ini air yang jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya. "Aku peduli padamu keluarga Zheng atau keluarga Yang." Fang Yu tersenyum dingin dan menepuk tangannya ke depan. Zheng Xiuchen merasakan kekuatan besar datang, mendengus kesakitan, dan terlempar keluar. Yang Yinzu dibiarkan berdiri di sana, gemetar hebat. Kamu," melihat Zheng Xiuchen terbaring di samping, wajah Yang Yinzu tidak berdarah dan tidak dapat berbicara. "Kamu melarikan diri beberapa kali sebelumnya. Kamu tidak dapat melarikan diri kali ini, kan?" Fang Yu berkata dengan dingin. Suaranya, dengan rasa dingin yang tak ada habisnya, menusuk hati Yang Yinzu. Yang Yinzu merasakan ancaman kematian. Bentak, kaki Yang Yinzu melemah dan jatuh ke tanah. "Tidak, Tuan sepertinya terluka." Pada saat ini, dua penjaga keluarga Zheng yang berdiri di pinggiran Danau Yuexin mengubah wajah mereka dan bergegas menuju paviliun tempat Fang Yu berada. Pada saat yang sama, Asosiasi Jiangan Budo dan murid-murid Longmen juga pulih. Mereka melihat Fang Yu berdiri, tapi Guru Long sudah pergi. Hasil dari pertempuran ini tampaknya sudah jelas. Tapi mereka masih tidak percaya. "Yang mulia Guru Long, bagaimana dia bisa kalah?" Kong Cheng berkata kepada manajemen senior di sekitarnya, ayo kita pergi dan melihat situasinya." Setelah berbicara, Kong Cheng melompat dan menuju paviliun tempat Fang Yu berada. Bab 156, Guru Long sudah mati. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik yang perlu diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Master, kedua penjaga keluarga Zheng bergegas ke paviliun dengan kecepatan tercepat, dan melihat Zheng Xiuchen terbaring miring, mulutnya penuh darah, dan dia putus asa.
Zheng Xiuchen adalah calon kepala keluarga yang ditunjuk oleh keluarga Zheng. Dia memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga. Keamanan pribadi tidak akan pernah membiarkan perbedaan apapun. Tapi dia sebenarnya terluka. Seorang pelindung hukum dengan cepat bergegas ke Zheng Xiuchen dan melindungi Zheng Xiuchen. Penjaga lainnya tampak garang, mengeluarkan belati, dan menikam bagian belakang leher Fang Yu. Fang Yu tidak menoleh ke belakang, membiarkan pelindung hukum menusuk belati ke belakang lehernya. Pergi ke neraka, ekspresi penjaga itu sangat galak. Brengsek, belati itu langsung patah. Mata penjaga itu terbuka lebar, dan dia tercengang. Fang Yu menoleh, menatap penjaga keluarga Zheng yang berdiri di depannya, tersenyum sedikit, dan memukul dadanya dengan tinju. Ledakan, pelindung hukum langsung terbang keluar dari paviliun, dan bayangan hitam muncul di udara, dan bahkan teriakan pun sudah terlambat. Saat ini, Kong Cheng dan yang lainnya telah bergegas ke paviliun. Mereka terkejut saat melihat Fang Yu bertindak atas wali keluarga Zheng. Di mana Guru Long? Segera, mereka melihat sosok di dekat kaki Fang Yu dan kepalanya tenggelam ke tanah. Meskipun kamu tidak bisa melihat wajahnya, tapi dilihat dari pakaian di tubuhnya. Orang ini adalah Guru Long. Kong Cheng dan yang lainnya, wajah mereka langsung memudar. Guru Long dipukuli seperti ini. Mereka mengira Guru Long akan kalah, tetapi mereka tidak menyangka Guru Long akan berakhir dengan cara yang menyedihkan. Fang Yu melirik beberapa orang berjubah putih dan mengerutkan kening. Apakah Anda dari Asosiasi Seni Bela Diri? Mata Kong Cheng dan yang lainnya terbuka lebar, masih ngeri, tidak mampu berbicara sama sekali. Melihat mereka semua memandang Guru Long, Fang Yu berlutut, meraih tubuh Guru Long, dan mengangkatnya. Saat ini, wajah Guru Long cekung, dan tidak ada penampakan manusia sama sekali. Ini, para pemimpin senior asosiasi Budo hanya merasakan hawa dingin muncul dari telapak kaki mereka. Wu Zun yang baru dipromosikan, orang kuat dalam daftar dewa, Guru Long, yang mereka anggap sebagai orang pertama di dunia seni bela diri Jiangnan, sebenarnya berakhir dengan sangat menyedihkan. Dan mengalahkannya menjadi lawan seperti itu hanyalah seorang pemuda tak dikenal. Gu, yang mulia kuno. Kong Cheng memandang Guru Long, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Dia meninggal. Wajah Kong Cheng berubah drastis. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Guru Long tidak hanya kalah, tapi juga mati. Wu Zun yang terkenal di selatan sungai Yangtze, Guru Long, dipenggal oleh Fang Yu di Danau Moonheart. Jantung Kong Cheng berdegup kencang. Dia menatap Guru Long, dan dia benar-benar menemukan bahwa Guru Long tidak bernafas. Yang mulia Guru Long, meninggal. Mata Kong Cheng terkejut, dia menarik napas dalam-dalam dan memperkuat suara dengan energi yang menyebalkan untuk mengumumkan hasil akhir pertempuran tersebut. Suaranya masuk ke telinga semua orang yang ada di sini untuk menyaksikan pertempuran hari ini. Guru Long sudah mati. Kalimat ini, seperti badai petir, menimpa semua orang. Mereka semua mengira Fang Yu hanyalah batu loncatan untuk kekuatan Guru Long hari ini, namun hasil akhirnya di luar imajinasi semua orang. Pemuda ini benar-benar membunuh Guru Long. Mata semua orang terfokus pada pemuda ini, dan selain keterkejutan, yang ada hanya kekaguman dan ketakutan di matanya. Aura di tubuh Fang Yu menunjukkan bahwa dia hanyalah alam budidaya seorang seniman bela diri bawaan. Tapi kekuatan sejatinya tak terduga. Mampu membunuh Guru Long berarti kekuatannya setidaknya di atas Wu Zun. Sangat muda, tapi di atas Wu Zun. Ini tidak bisa lagi disebut jenius, hanya bisa disebut monster. Di mata semua orang, Fang Yu telah menjadi eksistensi seperti dewa. Menderita serangan terus-menerus Guru Long tanpa terluka, mengandalkan kekuatan daging, dia menerima panah dari busur penggigit matahari. Setelah itu, bunuh Wu Zun dengan pukulan. Rekor seperti itu sungguh mengerikan, mengejutkan masa lalu. Semua orang tahu bahwa setelah hari ini, pemuda bernama Fang Yu ini akan benar-benar menjadi terkenal di dunia. Tuan Fang, menang. Alis Jiru menutupi mulutnya, matanya yang indah melebar, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Tidak hanya menang, Dr. Fang bahkan membunuh yang mulia Guru Long, kata Tang Si kosong. Qin Yimo di sampingnya menunjukkan senyuman santai, tetapi di saat yang sama banyak keraguan dan kejutan muncul di hatinya. Kekuatan Fang Yu, seberapa kuat? Dia masih duduk di bangku SMP, dan penampilannya masih sangat muda. Kenapa dia begitu kuat? Bakat seperti ini tidak bisa menandingi penjahat di ibu kota. Tapi sebelum kakek mengirimnya ke Jiangnan,
dia belum pernah mendengar tentang Fang Yu. Dia memiliki bakat seperti itu, tapi dia tidak dikenal. Di saat yang sama, kepercayaan kakek tanpa syarat pada Fang Yu juga membuat Qin Yimo sangat aneh. Dalam banyak kasus, dia bahkan merasa kakeknya lebih mempercayai Fang Yu, orang luar, daripada cucunya. Namun begitu menanyakan identitas Fang Yu, semua ini sungguh aneh. Qin Yimo melihat sosok Yuan Fang Yu, mengertakkan gigi, dan berkata dalam hatinya, Fang Yu, cepat atau lambat aku akan mengetahui identitas aslimu. Tuan sudah mati. Hampir 300 murid Longmen yang berdiri di sisi lain pucat, dan banyak dari mereka gemetar. Guru Long adalah eksistensi yang tak terkalahkan di masing-masingnya. Sejak zaman kuno, setelah Rulong keluar dari Bea Cukai, mereka tahu bahwa gerbang naga akan segera terbit dan terkenal di Tiongkok. Tapi sekarang, Guru Long sudah mati. Ini adalah hasil yang tidak pernah mereka impikan. Lebih penting lagi, setelah kematian Guru Long, gerbang naga sama dengan kehilangan tulang punggung. Kemana murid-murid mereka akan pergi? Kami ingin membalas dendam untuk guru. Saat ini, seseorang berteriak. Begitu kalimat ini keluar, murid-murid lainnya segera merespons. Ya, kami ingin membalas dendam pada guru. Namun banyak murid yang ragu-ragu. Pembalasan dendam, bagaimana cara melaporkannya? Bahkan guru bukanlah lawan Fang Yu, dan kelompok mereka bergegas maju. Apakah itu efektif? 300 murid Longmen kita menyaksikan guru dipukuli sampai mati. Jika kita tidak melakukan apa-apa, Longmen hanya akan menjadi bahan tertawaan di mulut orang lain di masa depan. Selain itu, ada begitu banyak seniman bela diri yang hadir dan asosiasi Jiangnan Budo tingkat tinggi ada di sana. Mereka akan berdiri di sisi gerbang naga kita. Tidak peduli seberapa kuat Fang Yu, akankah dia berani menghadapi kelompok orang kita di depan begitu banyak orang? Ya, menurutku juga begitu. Setidaknya, meskipun kita bukan lawan Fang Yu, kita harus menggunakan opini publik untuk memberikan sanksi kepadanya dan membiarkan Presiden Kong menangkapnya. Kita harus mencari keadilan bagi guru. Para murid Longmen marah, dan banyak dari mereka bergegas menuju posisi Fang Yu. Pada saat ini, murid-murid yang lebih tenang juga dimobilisasi dan dilarikan keluar. Raungan hampir 300 orang bergema di seluruh Danau Yuexin. Semua orang terkejut, melihat murid-murid Longmen yang mengancam ini. Adegan ini akan menjadi tidak terkendali. Apakah akan ada konflik besar hari ini? Memang benar gelombang www.novelringan.com gelombang penguasa sebuah sekte terbunuh. Jika muridnya tidak melakukan apa-apa, sangat tidak mungkin untuk membenarkannya. Di paviliun di kejauhan, Fang Yu mendengar teriakan dan langkah kaki, melihat ke hampir 300 prajurit Longmen yang bergegas ke arahnya, dan sedikit mengernyit. Ekspresi Kong Cheng dan lainnya berubah. Mereka tidak ingin pertumpahan darah besar-besaran di Danau Yuexin. Jadi Kong Cheng ingin berbicara. Tetapi saat ini, Fang Yu telah melompat keluar dari paviliun, melompati monumen batu yang didirikan di danau, dan menghadapi 300 murid Longmen yang bergegas ke arahnya. Fang Yu, kamu harus membayar harga karena membunuh tuanku. Seorang murid berlari di depan, dengan mata merah darah, menatap Fang Yu. Fang Yu, kami harus mengirimmu ke penjara untuk diadili di depan umum. Mintalah keadilan bagi tuan kami. Banyak murid berteriak. Wajah Fang Yu tenang, melihat hampir 300 orang di depannya, dia mengulurkan telapak tangannya dan menekan ke depan. Ledakan, air Danau Yuexin terguncang hingga terciprat. Tempat di mana kelompok murid Longmen berada, dipenuhi asap dan debu, dan terdengar seruan seru. Ups, melihat pemandangan ini, wajah Kong Cheng dan lainnya berubah drastis. Mereka tidak menyangka Fang Yu akan mengambil tindakan berani. Asapnya menghilang perlahan. Saya melihat sebuah lubang sedalam beberapa meter di lantai di depan sekelompok murid Longmen. Dari kejauhan terlihat lubang ini berbentuk cetakan telapak tangan. Itu hanya sebuah pernyataan yang meremehkan, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat Fang Yu bermain melawan Guru Long sebelumnya, dia belum pernah menggunakan metode seperti itu. Dengan kata lain, Fang Yu tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Guru Long. Bab 157 Dunia Berguncang. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk. Diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Nah, apakah kamu masih ingin membalas dendam pada tuanmu? Jika kamu ingin balas dendam, teruslah melangkah maju.
Berdiri di atas tablet batu, Fang Yu memandang sekelompok murid Longmen dan berkata dengan tenang. Setelah melihat lubang palem di depannya, siapa yang berani melangkah maju? Dengan telapak tangan ini, para murid Longmen yang berkepala panas itu langsung terbangun, wajah mereka pucat. Tidak ada lagi yang ingin balas dendam. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis, kalau begitu aku pergi. Fang Yu berbalik dan melihat ke pavilion, dan menemukan bahwa Zheng Xiuchen dan Yang Yinzu telah menghilang. Berlari lagi, Fang Yu terkejut sesaat, tapi tidak menganggapnya serius. Dia telah memperoleh banyak hal hari ini dan suasana hatinya sedang baik. Ada keheningan di sekeliling. Fang Yu memperhatikan mata yang tak terhitung jumlahnya, semuanya terfokus padanya. Tidak cocok berlama-lama di sini. Fang Yu melompat maju. Tuan Fang, Kong Cheng pulih, dan ingin memanggil Fang Yu. Namun saat ini, sosok Fang Yu telah menghilang di depan mata semua orang. Tidak ada yang tahu kemana perginya Fang Yu. Dalam pertempuran Danau Yuexin, Guru Long dikalahkan, dan mati. Berita ini menyebar dari selatan sungai yang seperti angin kencang, dan menyapu seluruh dunia seni bela diri Tiongkok. Setelah masuk ke Wuzun, Guru Long bertindak sangat terkenal dan menarik banyak perhatian akhir-akhir ini. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa orang kuat dalam daftar dewa, Wuzun yang baru dipromosikan, dan bahkan dikenal sebagai orang pertama di dunia seni bela diri Jiangnan, akan jatuh begitu cepat. Selain itu, orang yang membunuhnya adalah seorang pemuda tak dikenal, dikatakan berusia kurang dari 20 tahun, dan wilayahnya hanyalah seorang pejuang bawaan. Berita ini sungguh mengerikan. Bahkan banyak orang yang menganggap berita ini hanyalah rumor. Bagaimana bisa seorang seniman bela diri mati di tangan seorang seniman bela diri bawaan yang berusia kurang dari 20 tahun? Itu konyol. Tingkat absurditasnya tidak kalah dengan seekor semut yang menggigit seseorang hingga mati. Kecuali para pejuang di dunia seni bela diri Jiangnan yang menyaksikan pertempuran ini dengan mata kepala sendiri, memang sulit bagi pejuang biasa untuk mempercayai berita ini. Tapi bagaimanapun, setelah hari ini, nama Fang Yu bergema di dunia seni bela diri Tiongkok. Aula Asosiasi Gangnam Budo, ruang pertemuan. Kong Cheng duduk di posisi pertama, wajahnya serius. Guru Long sudah mati, ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga. Setiap pencaksilat merupakan aset penting dunia pencaksilat di suatu daerah. Terutama Guru Long, dia adalah seniman bela diri pertama yang muncul di Jiangnan selama bertahun-tahun. Asosiasi Jiangnan Budo ingin mendorong Guru Long ke posisi tinggi, memberinya momentum, dan membiarkan dia berbicara mewakili seluruh dunia seni bela diri Jiangnan. Tapi sekarang Guru Long sudah meninggal. Gerakan Asosiasi Jiangnan Budo yang menciptakan dewa bangkrut bahkan sebelum dimulai. Berita kematian Guru Long menyebar, dan asosiasi seni bela diri di daerah lain mungkin tertawa. Asosiasi seni bela diri regional berada dalam hubungan yang kompetitif. Siapapun yang lebih kuat akan mendapatkan distribusi keuntungan lebih banyak. Dunia seni bela diri Jiangnan sudah lemah dan sangat lemah. Akhirnya, seorang seniman bela diri lahir, tetapi dia meninggal dalam waktu 2 hari setelah melompat. Ini merupakan pukulan besar bagi asosiasi Jiangnan Budo. Ketua, karena Yang Mulia kuno telah meninggal, mengapa kita tidak meminta Fang Yu untuk bekerja sama? Kata seorang eksekutif tingkat tinggi. Fang Yu masih sangat muda dan kuat. Mendorongnya ke atas meja pasti akan menghalangi asosiasi seni bela diri di wilayah lain. Kong Cheng menghela nafas dan berkata, mengapa saya tidak ingin mengajak Fang Yu untuk bekerja sama? Tetapi mereka mungkin tidak setuju. Presiden, Anda terlalu khawatir. Selama Fang Yu adalah orang normal, bagaimana mungkin dia tidak setuju? Bekerja sama dengan kami, dia bisa mendapatkan sumber daya terbanyak dan reputasi terbaik. Yang Mulia Guru Long bisa mendapatkan dia bisa mendapatkan segalanya, dan dapatkan lebih banyak. Siapa yang tidak ingin dikagumi dan dipuja oleh ribuan orang? Eksekutif tingkat tinggi lainnya bertanya dengan ragu. Kong Cheng terbatuk 2 kali dan berkata, Fang Yu ini, pernahkah kamu mendengar namanya sebelum hari ini? Pernahkah kamu bertemu langsung dengannya? Semua orang menggelengkan kepala sejenak. Itu saja, dia memiliki kekuatan yang begitu kuat, tetapi belum diketahui. Jika bukan karena deklarasi perang oleh Yang Mulia Guru Long, kita tidak akan mengetahui keberadaannya. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi orang yang rakus akan ketenaran dan kekayaan? Kong Cheng berkata dengan sungguh-sungguh. Ketika Kong Cheng berkata demikian,
semua orang terdiam. Lalu kenapa kita tidak merekrutnya? Dengan cara ini, asosiasi seni bela diri kita setara dengan kehilangan pasangan di dunia seni bela diri dengan sia-sia. Apakah ada kompensasi? Kata seorang senior dengan enggan. Untuk merekrut, tapi kita perlu mengambil pandangan jangka panjang. Fang Yu mungkin tidak mengejar ketenaran dan kekayaan, tapi dia selalu memiliki sesuatu untuk dikejar. Kita akan berhubungan satu sama lain secara perlahan, dan kita akan selalu menemukannya, gumam Kong Cheng. Huai Bei, keluarga Zheng. Zheng Xiuchen sedang berbaring di tempat tidur, masih merasakan sakit di bagian kanan tubuhnya. Xiuchen, beritahu aku lagi. Dia mengatakan bahwa Fang Yu adalah seorang kultivator jahat yang mengandalkan menyerap kultivasi orang lain untuk memperkuat dirinya sendiri. Orang seperti itu memalukan bagi dunia seni bela diri, ulang Zheng Xiuchen. Xie Xiu, pria parubaya itu mengerutkan kening, dengan tangan di belakang punggung, mondar-mandir di dalam kamar. Ayah, Fang Yu ini benar-benar aneh. Aura dasar kultivasi di tubuhnya sangat lemah. Dia hanya berada di ranah seniman bela diri bawaan. Tapi kekuatannya cukup menakutkan. Meskipun Guru Long hanyalah seorang yang baru dipromosikan ahli bela diri, kekuatannya tidak lemah, tetapi dia dengan mudah dibunuh olehnya. Terlebih lagi, Yinzu dan putra ini telah menjalin perseteruan berdarah, dan putra ini berani melakukan sesuatu terhadap saya. Saya pikir Fang Yu harus ditangani sesegera mungkin untuk menghindari masalah di masa depan. Zheng Xiuchen tampak kesal, dikatakan. Setelah beberapa langkah, pria parubaya itu menoleh, dengan senyuman aneh di wajahnya, dan berkata, Xiuchen, ini adalah kesempatan besar bagi keluarga Zheng kami. Peluang besar, ayah, aku tidak mengerti maksudmu, kata Zheng Xiuchen. Anak ini mengandalkan sihir menyerap budidaya orang lain, dan dengan budidaya seniman bela diri bawaan, ia dapat dengan mudah mengalahkan Rulong kuno Wuzun. Jika keluarga Zheng kita mendapatkan sihir ini, senyuman di atas wajah pria parubaya semakin bertambah. Zheng Xiuchen memahami maksud ayahnya, dan menunjukkan senyuman nakal. Ya, jika mereka bisa mempelajari sihir Fang Yu, keluarga Zheng mereka akan benar-benar terbang ke langit. Pada saat itu, bahkan keluarga seni bela diri kuno di ibu kota, mereka tidak akan terlalu peduli. Rawat lukamu, aku akan segera memulai rencana penangkapan untuk Fang Yu ini. Pria parubaya itu selesai berbicara dan berbalik. Saat ini, keluarga lain di Huai Bei sedang belajar. Seorang pemuda yang sangat tampan sedang bermain catur dengan seorang lelaki tua berambut abu-abu. Berusia kurang dari 20 tahun, dengan basis budidaya seniman bela diri bawaan, mengalahkan Wuzun. Chen Luo, menurut Anda apakah ini mungkin? Lelaki tua itu bertanya setelah menyelesaikan gerakan catur sambil memandangi pemuda itu. Pemuda itu menyesap tehnya dan bertanya, apakah menurut Anda itu mungkin? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, pengalaman saya memberitahu saya bahwa ini tidak mungkin. Tetapi Anda berbeda, Anda memiliki lebih banyak pengalaman daripada saya. Sudut mulut Chen Luo melengkung dan berkata, menurut pendapat saya, ini mungkin. Saya telah bertemu dengan pria aneh di kehidupan saya sebelumnya. Dengan basis kultivasi pada periode yayasan, dia cukup untuk bertarung dengan periode Yuan Ying Biksu kekuatannya sangat kuat. Itu belum tentu benar. Saya telah hidup lebih dari 1000 tahun di kehidupan terakhir saya dan saya telah melihat orang yang begitu aneh, kata Chen Luo. Ya, orang tua itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Namun, saya masih cukup penasaran dengan orang ini. Baru-baru ini saya kebetulan pergi ke Jiangnan gelombang www.novelringan.com gelombang saya mungkin bisa bertemu dengannya saat itu. Chen Luo tersenyum, jika orang ini benar-benar ada. Apakah kamu akan pergi ke Jiangnan? Apa yang akan kamu lakukan? Lelaki tua itu bertanya. Saya menerima kabar bahwa seseorang menemukan mata air spiritual di pegunungan dalam di sebelah barat Jiangnan. Saya harus pergi dan melihatnya, kata Chen Luo. Lingkuan. Orang tua itu terkejut. Mata air itulah yang mengandung energi spiritual. Dengan begitu sedikitnya energi spiritual langit dan bumi, pengaruh mata air spiritual terhadap para beku cukup besar. Namun, dibandingkan dengan lingkuan, saya ingin lebih mencari sumbernya. Ia dapat melahirkan mata air yang tersisa. Mungkin itu Gunung Lingxi. Itu adalah hal yang sangat bagus. Chen Luo berkata, sewangtong sebuah cahaya aneh muncul.
Jika saya dapat menemukan sumber mata air spiritual dan menyerap semua energi spiritual, saya akan dapat dengan lancar menerobos ke tahap jiwa yang baru lahir. Pada saat itu, saya tidak perlu lagi menyembunyikan kekuatan saya. Saya akan melakukannya dapat menginjak keluarga Zheng di bawah kakiku dan membantu keluarga Chen menjadi Huaibei. Keluarga seni bela diri pertama. Melihat Chen Luo di depannya, mata lelaki tua itu menunjukkan kekaguman. Hanya dia yang tahu bahwa cucu yang tampak seperti baru berusia 20-an di depannya sebenarnya adalah kekuatan besar yang telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun dan kembali dari lahir. Fang Yu kembali ke rumah dan menghitung tas penyimpanan Guru Long. Sebagian besar tas penyimpanan Guru Long adalah pil, dan sebagian kecil adalah rahasia latihan. Hal-hal ini sangat berharga bagi prajurit biasa, tetapi di mata Fang Yu, mereka tidak sebaik alkimia dalam monster tingkat rendah. Seorang kultivator yang bermartabat dalam tahap pembentukan dan, mengapa kantong penyimpanannya penuh dengan sampah. Pantas saja sangat lemah. Fang Yu tidak menemukan alkimia dalam monster, sangat marah, dan membuang tas penyimpanannya ke samping. Ding dong, bel pintu berbunyi. Fang Yu membuka pintu dan tertegun saat melihat orang itu datang. Bab 158, Undangan Keluarga Zhong. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Bagaimana kamu tahu alamatku? Fang Yu mengerutkan kening saat melihat Zhong Yuan dan Zhong Liu di depannya. Melihat ekspresi Fang Yu yang tampak tidak senang, wajah kedua kakak beradik itu berubah. Tuan Fang, mohon maafkan kami karena telah meluangkan waktu untuk berkunjung. Karena masalah ini lebih mendesak, kami akan mendatangi Anda secara langsung, kata Zhong Yuan sambil tersenyum. Apa masalahnya? Fang Yu tidak sabar dengan keluarga seni bela diri ini. Kami ingin mencarimu untuk bekerja sama, kata Zhong Yuan. Maaf, saya tidak tertarik bekerja sama dengan Anda, kata Fang Yu sambil menutup pintu. Setelah melihat ini, Zhong Liu berkata dengan cemas, Tuan Fang, saya mengetahui dari Nona Ji bahwa Anda memerlukan alkimia batin monster-monster, jadi kami membawa 8 alkimia batin monster-monster untuk menemui Anda hari ini. 8 monster dalam alkimia. Wajah Fang Yu sedikit berubah, berbalik untuk menunjukkan senyuman, dan berkata, masuk. Perubahan sikap Fang Yu membuat Zhong Yuan dan Zhong Liu tercengang. Di Danau Yuexin, setelah melihat keterampilan menakutkan Fang Yu dengan matanya sendiri, Zhong Yuan memiliki ide untuk mencari Fang Yu untuk bekerja sama dan memasuki Gunung Baichuan bersama. Zhong Liu bertanya dari Ji Rumei bahwa Fang Yu hanya tertarik pada alkimia batin monster. Dengan persetujuan para tetua keluarga, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu membawa satu-satunya 8 monster alkimia dalam keluarga untuk menemukan Fang Yu. Duduk di sofa di ruang tamu, Fang Yu mengambil kotak yang diserahkan oleh Zhong Liu, yang berisi 8 alkimia dalam monster. Fang Yu membukanya dan melihatnya. Mereka semua adalah alkimia dalam monster tingkat 3, dan itu tidak buruk. Zhong Yuan dan Zhong Liu memandang Fang Yu dengan tenang, tidak berani berbicara. Terutama Zhong Liu, dia ingat saat pertama kali bertemu Fang Yu di rumah Ji, dia masih meremehkan Fang Yu dan bahkan melontarkan ejekan. Setelah tiba di hutan perawan, dia bahkan meminta sesama Tu Master Fang Yu untuk melakukannya. Tapi pada akhirnya, jika Fang Yu tidak mengambil tindakan untuk membunuh monster itu, nyawanya akan hilang. Sekarang menghadapi Fang Yu, Zhong Liu lebih merasa malu daripada takut. Mari kita bicarakan. Kamu ingin bekerja sama denganku apa? Fang Yu meminta inti monster itu ke samping. Zhong Yuan memandang Zhong Liu, dan Zhong Liu menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk melihat langsung ke arah Fang Yu, dan berkata, Tuan Fang, kami telah menerima pesan bahwa seseorang menemukan mata air yang dalam di Gunung Baichuan di barat dari Jiangnan. Lingkuan, Fang Yu sedikit mengernyit. Dikatakan bahwa mata air tersebut mengandung energi spiritual dengan kemurnian tinggi, yang sangat bermanfaat bagi budidaya para seniman bela diri, sehingga telah menarik perhatian banyak seniman bela diri, kata Zhong Liu. Siapa yang mendapat berita ini? Setelah menemukan lingkuan, apakah kamu masih menghasilkan banyak uang? Fang Yu ragu. Ada sebuah desa di bawah Gunung Baichuan, dan terdapat lebih dari 100 penduduk desa yang tinggal di dalamnya. Lingkuan ditemukan ketika beberapa penduduk desa naik gunung untuk berburu. Saat itu mereka mengira itu hanya mata air biasa, jadi mereka mengambil sedikit dan meminumnya. Setelah meminumnya, mereka merasa sangat nyaman dan tenaganya semakin melimpah.
Jadi penduduk desa ini membawa mata air kembali ke desa dengan botol air yang mereka bawa, dan memberikannya kepada kepala desa yang dihormati di desa tersebut. Kepala desa adalah seorang pejuang. Dia menemukan bahwa mata air ini mengandung aura. Petik 2. Begitulah beritanya keluar. Zhong Liu memperkenalkan. Penduduk desa menganggap Hong Lingkuan sebagai milik pribadi mereka. Tujuan menyebarkan berita ini adalah untuk menarik orang luar agar membeli air Lingkuan. Dengan cara ini, mereka dapat menghasilkan banyak uang. Zhong Yuan menambahkan, kalau begitu kamu bisa pergi dan membelinya. Fang Yu bertanya. Zhong Yuan berkata, Tuan Fang, jangan katakan apakah Lingkuan milik penduduk desa yang termasuk dalam desa itu. Yang lebih penting, penduduk desa itu mematok harga sangat tinggi. Konon mereka hanya dapat membeli secangkir kecil seharga 1 juta yuan. Mata air spiritual, harga ini, tentu saja kami tidak dapat menerimanya. Kalau begitu kamu bisa naik gunung untuk menemukan Lingkuan sendiri. Fang Yu berkata lagi, inilah sebabnya kami datang mencari Tuan Fang untuk bekerja sama. Konon lokasi mata air Hongling sangat tersembunyi, dan hanya penduduk desa di desa itu yang mengetahui lokasinya. Dan di Gunung Baichuan, konon ada kutukan kuno, kecuali penduduk desa di desa itu, tidak ada yang bisa masuk. Jika tidak, Anda akan menderita kekuatan kutukan. Dia mati mendadak, kata Zhong Yuan. Fang Yu tersenyum tipis, dan berkata, keluarga seni bela diri yang bermartabat masih percaya pada hal-hal seperti itu. Wajah Zhong Yuan sedikit berubah, dan dia berkata, Tuan Fang, bukan karena kami ingin percaya, tetapi fakta membuktikan bahwa memang ada kutukan di Gunung Baichuan. Sehari sebelum kemarin, keluarga Wu mengirim tim yang terdiri dari 4,5 langkah Grandmaster dan 2 Grandmaster ke Gunung Baichuan. Rencana awalnya adalah keluar dalam waktu 3 jam terlepas dari apakah mereka menemukan Lingkuan. Segera setelah tim ini memasuki Gunung Baichuan. Jika ucapan Zhong Yuan benar, mungkin ada yang salah dengan Gunung Shirakawa. Tim yang terdiri dari 4,5 langkah Grandmaster dan 2 Grandmaster sudah tidak lemah, tapi tidak satupun dari mereka yang bisa keluar. Tapi Fang Yu tidak percaya pada kutukan dan ucapan lainnya. Kemungkinan besar ada monster tingkat tinggi yang kelaparan di Gunung Baichuan, selama keberadaan makhluk itu terdeteksi, ia akan dijadikan makanan. Namun, hal ini tidak dapat menjelaskan mengapa penduduk desa bisa masuk dan keluar Gunung Baichuan ini sesuka hati. Jadi, kamu ingin aku memasuki Gunung Baichuan bersamamu? Fang Yu bertanya. Ya, kemarin Tuan Fang bermain melawan Yang Mulia Guru Long. Kami telah menonton. Tuan Fang, Anda seperti dewa yang turun ke bumi, membuat saya menunggu, kata Zhong Yuan bersemangat, mengingat kejadian kemarin. Oke, Fang Yu tidak membiarkan Zhong Yuan melanjutkan, tetapi menoleh ke arah Zhong Liu, dan berkata sambil tersenyum, saya ingat saya pernah bertemu Nona Zhong Liu sebelumnya. Zhong Liu gemetar, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Tampaknya Fang Yu akan menyelesaikan rekening lama dengannya. Namun sebelum datang, Zhong Liu sudah siap mental. Engah, dia berlutut dan berlutut, menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Tuan Fang, terakhir kali saya bertemu, saya sangat tidak hormat kepada Anda. Tapi kemudian Anda membantu saya di hutan perawan dan menyelamatkan hidup saya. Untuk ini, saya sangat berterima kasih kepada Anda, tetapi juga sangat menyesal dan malu. Saya harap Anda bisa memaafkan saya atas perbuatan saya sebelumnya. Menyelamatkanmu. Oh, kamu salah. Saat itu, aku hanya ingin mendapatkan alkimia batin dari gurita cakar perak itu, jadi aku menembak gurita itu, bukan mencoba menyelamatkanmu, kata Fang Yu. Zhong Liu menunduk dan berkata, bagaimanapun, Tuan Fang, Anda masih menyelamatkan hidup saya. Sejak itu, saya selalu ingin meminta maaf dan membalas budi Anda, tetapi saya tidak memiliki keberanian dan wajah. Fang Yu memicingkan mata ke arah Zhong Liu www.novelringan.com dan melihat bahwa dia sepertinya tidak sedang berakting. Oke, bangun, kata Fang Yu. Zhong Liu tampak bahagia, bangkit dan membungkuk kepada Fang Yu, dan berkata, terima kasih, Tuan Fang. Fang Yu memandang Zhong Yuan dan berkata, jika saya bekerja sama dengan Anda, apa yang bisa saya dapatkan? Jika kita dapat menemukan Lingkuan, keluarga Zhong kita hanya membutuhkan 30% Lingkuan. 70% sisanya akan diberikan kepada Tuan Fang. Zhong Yuan mengertakkan gigi dan berkata. Fang Yu tersenyum dan berkata, kedengarannya bagus. Tuan Fang,
apakah Anda setuju untuk bekerja sama dengan kami? Zhong Yuan berkata dengan gembira di wajahnya. Kapan kita akan berangkat? Fang Yu bertanya. Secepatnya. Setelah menerima kabar tersebut, banyak keluarga dan sekte seni bela diri segera mengirimkan tim ke Gunung Baichuan. Jika kita terlambat, saya khawatir lingkuan akan ditemukan oleh orang lain terlebih dahulu, kata Zhong Yuan. Fang Yu melirik ke waktu, sudah jam 5.30 sore. Kalau begitu berangkat besok pagi, kata Fang Yu. Oke, saya akan menyiapkan mobil besok pagi dan menunggu Tuan Fang di bawah. Zhong Yuan menjawab dengan hormat. Setelah saudara dan saudari Zhong pergi, Fang Yu duduk di sofa sambil berpikir. Spirit Spring. Faktanya, tidak ada gunanya bekerja sama dengan keluarga Zhong. Jika lingkuan benar-benar ada, Fang Yu dapat menemukannya dengan pergi ke Gunung Baichuan sendirian. Namun, berita itu dibawa oleh keluarga Zhong, dan tidak masalah jika mereka mendapat sepotong kue. Selain itu, Fang Yu tidak peduli dengan lingkuan, dia lebih peduli pada sumber di balik lingkuan. Apa sumber mata air spiritual, urat nadi spiritual? Gunung Lingxi. Sumber mata air dengan aura kemurnian tinggi memang luar biasa. Yang sebenarnya dicari Fang Yu adalah sumber lingkuan. Bab 159, Gunung Shirakawa. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Di malam hari, Fang Yu menerima telepon dari Qin Yimo. Fang Yu, apakah kamu ingat Chen Yi? Ingat, tua dan mudalah yang melakukan lompat jongkok di kapal pesiar. Fang Yu berkata dengan ringan. Setelah kembali ke pantai terakhir kali, saya akan membuat rancangan perjanjian untuk ditandatangani oleh Chen Yi, tetapi setelah itu saya diracuni dan kejadian itu hilang. Baru-baru ini, saya meminta asisten saya untuk menghubungi Chen Yi, tetapi saya tidak melakukannya, mengerti? Ada balasan. Qin Yimo dipenuhi amarah ketika dia berbicara. Maksudmu, Chen Yi mengandalkannya. Fang Yu bertanya dengan cemberut. Yah, sepertinya dia tidak mau mengakuinya. Qin Yimo berkata sedikit kesal, jika saya tidak diracuni, saya tidak akan membiarkan dia melarikan diri. Jumlah Tiandouyan di pulau itu sangat banyak sehingga menjadi kekayaan yang sangat besar bagi keluarga manapun. Pada awalnya, Chen Yi berjanji untuk mengalihkan kepemilikan Tiandouyan tersebut atas nama Qin Yimo. Namun sekarang dia memalingkan wajahnya dan menolak untuk mengenali siapapun, dan bahkan menolak untuk menghubungi Qin Yimo. Hal ini membuat Qin Yimo sangat kesal, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena saat itu, Chen Yi menyetujui secara lisan dan tidak menandatangani perjanjian apapun. Dia benar-benar berani menarik kembali tagihannya, gumam Fang Yu. Ngomong-ngomong, saat saya ingin membeli Tiandouyan dari Chen Yi, Anda mengatakan bahwa Anda memiliki bahan yang lebih berharga daripada Tiandouyan. Anda belum memberitahu saya apa itu. Kata Qin Yimo, apakah aku pernah mengatakan ini sebelumnya? Fang Yu terkejut. Petik 2. Kamu juga ingin mengembalikan tagihannya. Qin Yimo tampak mengertakkan gigi karena marah. Oh, aku ingat. Fang Yu berkata, itu memang bahan yang sangat bagus. Jika saya punya waktu, saya akan mengeluarkannya dan memberikannya kepada Anda. Keluarkan, di mana bahan ini? Qin Yimo bertanya. Di dasar sungai di Lijiang. Jawab Fang Yu. Sekitar jam 7 keesokan paginya, Fang Yu menaiki mobil yang dikirim oleh keluarga Zhong dan menuju ke Gunung Baichuan di sebelah barat Jiangnan. Di dalam mobil, 2 kakak beradik Zhong Yuan dan Zhong Liu masih duduk. Tuan Fang, selain kami, keluarga Zhong kami juga mengirimkan 4 tuan. Mereka berada di mobil lain. Kata Zhong Yuan, kalian berdua, mau masuk juga? Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya. Zhong Yuan tersenyum dan berkata, Tuan Fang, saya mengerti maksud Anda. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan menyeret Anda kembali, apalagi menyusahkan Anda. Tuan Fang, ini adalah tradisi keluarga kami. Selama ada kesempatan, para tetua keluarga akan memberi kami pengalaman junior. Kali ini dia pergi ke Gunung Shirakawa, dia tidak mau datang. Namun tak berdaya, ayahnya, yang kini menjadi patriark keluarga Zhong, adalah orang yang sangat kaku dan tegas. Atas perintah ayahnya, Zhong Liu tidak mau datang. Fang Yu tidak berkata apa-apa lagi. Setelah memasuki Gunung Baichuan, tujuannya hanyalah lingkuan, dan sumber lingkuan.
Selama saudara laki-laki dan perempuan keluarga Zhong tidak mengganggu dia. Lebih dari 2 jam kemudian, Fang Yu sampai di kaki Gunung Baichuan. Gunung Baichuan adalah pegunungan, tinggi dan dalam, dengan jalan pegunungan terjal dan tidak terlihat ujungnya. Melihat ke atas dari kaki gunung, hanya kabut putih yang terlihat, namun puncak Gunung Baichuan tidak terlihat sama sekali. Aura antara langit dan bumi di posisi ini memang lebih kuat dibandingkan tempat lain, namun tidak berlebihan. Di tanah datar tak jauh dari situ, terdapat sebuah desa bobrok dan primitif dengan banyak bungalow. Saat Fang Yu dan rombongan tiba, sudah banyak mobil yang diparkir di ruang terbuka depan desa. Ada begitu banyak prajurit di sini. Zhong Yuan melihat banyak kendaraan di depannya, terkejut. Berita tentang lingkuan menyebar dengan sangat cepat. Selain dunia seni bela diri, orang-orang kelas atas di dunia sekuler juga mengetahui berita tersebut. Banyak sekali mobil mewah yang diparkir di sini, dan kebanyakan dari mereka pastilah orang kaya. Mereka datang, belilah mata air roh di sini. Zhong Liu berkata di samping. Mengapa orang-orang dari dunia sekuler datang ke sini untuk ikut bersenang-senang? Apakah mereka tidak berani memasuki Gunung Baichuan? Zhong Yuan berkata dengan tatapan jijik. Penduduk desa di sini mengklaim bahwa meminum mata air tersebut dapat menyegarkan tubuh dan pikiran masyarakat, menyembuhkan segala penyakit, dan memperpanjang umur. Manfaat ini cukup menarik banyak orang kaya untuk datang dan membeli, kata Zhong Liu. Di desa tersebut terdapat sebuah bungalow yang berukuran relatif besar dengan banyak orang berdiri di depannya seolah-olah sedang mengantri. Tempat pembelian air lingkuan seharusnya ada di sana, kata Zhong Liu. Mari lihat, kata Fang Yu. Sejujurnya, dia juga sangat penasaran apakah yang disebut mata air spiritual ini benar-benar ada. Sekarang energi spiritual bumi sangat tipis sehingga benar-benar dapat menumbuhkan keberadaan seperti mata air spiritual. Fang Yu dan rombongannya masuk ke desa dan sampai ke antrian. Setidaknya ada 50 orang yang mengantri di sini. Di ujung barisan, ada seorang pria paruh baya botak. Apakah Anda sedang mengantri untuk membeli mata air spiritual? Fang Yu bertanya. Tentu saja, jika tidak, siapa yang akan datang ke tempat di mana burung tidak buang air besar? Pria botak itu melirik Fang Yu dan menjawab. Kami juga di sini untuk membeli air lingkuan, tapi kami tidak tahu harganya. Fang Yu tersenyum. Apakah kamu di sini untuk membeli mata air spiritual? Pria botak itu melirik ke arah Fang Yu dan menemukan bahwa Fang Yu berpakaian sederhana, sama sekali tidak seperti orang kaya. Tapi dia memperhatikan bahwa saudara laki-laki dan perempuan keluarga Zhong yang berdiri di belakang Fang Yu sedikit berubah. Jelas sekali, saudara laki-laki dan perempuan keluarga Zhong memiliki temperamen yang berbeda. Anak laki-laki di depannya harus berada di bawah laki-laki dan perempuan. Setelah melihat Zhong bersaudara, sikap pria botak itu meningkat pesat. 100 ml mata air spiritual harganya 1 juta yuan. Setiap orang paling banyak hanya bisa membeli 1 liter, kata pria botak itu. Mendengar harga tersebut, wajah Zhong Yuan dan Zhong Liu sedikit berubah. 1 ml air lingkuan harganya bisa mencapai 10.000 yuan. Harga ini jauh lebih mahal dari emas. Efek dari mata air spiritual ini sungguh menakjubkan. Fang Yu bertanya, bos grup Jiangnan Huagong memberitahunya bahwa dia sakit kritis beberapa hari yang lalu. Kemudian putranya datang ke sini dan membeli 100 ml mata air spiritual untuk dibawa pulang. Setelah meminumnya untuknya, dia segera menjadi energi. Setelah pemeriksaan di rumah sakit, data tubuh yang berisiko tinggi telah berkurang banyak. Saya dengar sekarang saya bisa berdiri dan melakukan tai chi, kata pria botak itu. Mendengar perkataan pria botak itu, Zhong Yuan dan Zhong Liu saling berpandangan, mata mereka bersemangat. Jika pria botak itu tidak menyombongkan diri, maka mata air spiritual ini mungkin benar-benar merupakan harta karun yang langka. Saya menasihati Anda untuk tidak ragu-ragu lagi. Anda tidak terlihat seperti orang yang kekurangan uang. Jika Anda membelinya, Anda mendapatkannya. Seperti pertempuran saat ini, mata air spiritual mungkin akan terjual habis dalam beberapa hari. Pria botak itu memberitahu saudara laki-laki dan perempuan keluarga Zhong. Dikatakan, orang tua, apakah kamu yakin tidak akan memimpin kami? Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba menarik perhatian semua orang. Semua orang menoleh dan melihat gelombang www.novelringan.com gelombang dan melihat 4 pria berjubah hitam mengelilingi seorang lelaki tua bungkuk. Suara menderu itu adalah pria kuat berjanggut.
Tetapi bahkan ketika dikepung, lelaki tua itu masih memiliki ekspresi tenang dan menggelengkan kepalanya dan berkata, lingkuan adalah milik desa Shirakawa kami. Bagaimana saya bisa memberitahu Anda lokasinya? Jika Anda ingin mendapatkan air lingkuan, Anda bisa baik membelinya langsung, pergi saja ke gunung untuk menemukannya sendiri. Penduduk desa di seluruh desa kami tidak akan memberi Anda bantuan apapun. Orang tua, menurutku kamu sedang bersulang dan tidak makan anggur yang enak. Pria berotot itu berkata dengan marah. Jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah. Tetapi jika sesuatu terjadi padaku, kamu tidak bisa lepas dari hukuman kutukan. Lelaki tua itu tidak takut, dan menatap lelaki kuat itu. Bah, kekuatan kutukan sialan. Kami, klan Serigala Merah, tidak pernah percaya pada cara-cara yang tidak benar ini. Apakah kamu tidak mau memimpin? Lalu aku akan membantaimu, dan membantai semua orang di desamu. Saya ingin melihat, di desa Anda teman-teman, apakah semua orang takut mati? Kata lelaki kuat itu sambil mencabut pisau perak dari tangannya. Orang tua itu memegangi punggungnya, memandang orang kuat itu, dan berkata, kamu akan dihukum. Orang kuat itu mengangkat pisau di tangannya dan hendak memotongnya. Wajah klan Serigala Merahmu sangat besar, dan sungguh membuka mata bahkan orang tua pun bisa memainkannya. Saat ini, suara feminin keluar. Seorang pria muda berjubah biru, dengan kipas kertas di tangannya, berjalan perlahan di depan pria kuat itu. Itu, Han Qi dari keluarga Huaibei Han. Dia juga ada di sini. Melihat pria ini, wajah Zhong Yuan sedikit berubah. Keluarga Han sama dengan keluarga Zheng, dan keluarga Chen adalah salah satu dari 3 keluarga seni bela diri di Huaibei. Dan Han Qi adalah salah satu dari 4 talenta hebat Huaibei. Di usianya yang baru 25 tahun, dia sudah menjadi orang kuat di bidang master, bab 160 kepala desa yang aneh. Nama, pemurni Qi terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Pria berotot, dengan pipi itu dengan jelas mengenali Han Qi, wajahnya berubah, dan dia berkata, Han Qi, kami sedang melakukan sesuatu di klan Serigala Merah. Saya khawatir tidak giliranmu untuk memberitahuku, kan? Itulah yang saya katakan, tetapi nada suara orang kuat itu menjadi jauh lebih lemah. Saya hanya ingin menuding, mengapa? Jika Anda tidak setuju, Anda dapat membiarkan guru sekte Anda datang ke keluarga Han kami, dan saya akan berbicara dengannya secara pribadi. Han Qi berkata sambil tersenyum dingin. Melihat Han Qi tidak menunjukkan wajah, pria kekar itu terlihat jelek, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia tahu bahwa keberadaan identitas Han Qi bukanlah sesuatu yang bisa dia provokasi. Jadi dia mendengus dingin, berbalik dan pergi. Terima kasih Tuan Muda Han karena telah membantuku. Orang tua itu memandang Han Qi dan berkata. Han Qi tersenyum dan berkata, apakah Anda kepala desa? Orang tua itu mengangguk. Berapa banyak cadangan lingkuan yang kamu miliki? Saya ingin membeli semuanya, kata Han Qi. Wajah lelaki tua itu sedikit berubah, dan dia berkata, anakku, kami memiliki aturan untuk menjual lingkuan. Setiap orang dibatasi 1 liter. Petik 2, saya bisa membelinya dengan harga 2 kali lipat. Han Qi mengguncang kipasnya dan tersenyum. 2 kali lipat harganya. Mata lelaki tua itu berkedip-kedip dan tampak bergerak sedikit. Melihat perubahan ekspresi lelaki tua itu, secercah kemenangan melintas di mata Han Qi. Berapa banyak yang mungkin kami bayarkan untuk membeli semua mata air spiritual di tangan Anda? Han Qi bertanya. Orang tua itu ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, Tuan Muda Han, kami benar-benar tidak bisa menjual semua mata air spiritual kepada Anda. Awan gelap melintas di mata Han Qi, tetapi ada senyuman di permukaan, dan dia berkata, tidak apa-apa, saya juga tahu bahwa permintaan saya mungkin terlalu sulit. Han Qi berbalik untuk pergi, tetapi melihat saudara laki-laki dan perempuan Zhong Yuan berdiri di belakang barisan datang. Tuan Muda Zhong, Nona Zhong, sudah lama tidak bertemu. Han Qi tersenyum tipis dan berjalan ke Zhong Yuan. Di hadapan Tuan Muda Han, bagaimana saya bisa dipanggil dengan nama besar dan muda? Zhong Yuan berkata dengan cepat. Anak baik Han. Zhong Liu menundukkan kepalanya sedikit dan menyapa Han Qi. Menghadapi Han Qi, kakak dan adiknya sedikit gugup. Orang ini bukan orang biasa, dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Huaibei Han, salah satu dari 4 arogansi besar.
Alasan kegugupannya adalah dikatakan bahwa Han Qi adalah orang yang sangat berhati-hati yang akan melapor kepadanya. Ada pepatah di dunia seni bela diri Huai Bei, Ning memprovokasi Raja Yama, bukan memprovokasi Han Qi. Bisa dibayangkan betapa berbahayanya Han Qi. Han Qi tersenyum dan menatap kakak dan adik Zhong Yuan. Segera, dia melihat Fang Yu berdiri di samping, tanpa ekspresi. Pada saat ini, Fang Yu juga sedang melihat Han Qi. Ini kakak dan adik Zhong Yuan. Mengapa Anda tidak memahami etika apapun? Tidak tahu cara memberi hormat saat melihat saya. Han Qi sedikit kesal. Ini adalah... Han Qi melirik Fang Yu dan bertanya. Ini Fang Yu, Tuan Fang. Zhong Yuan berkata dengan cepat. Fang Yu, agak familiar. Han Qi sedikit mengernyit, seolah dia pernah mendengar nama itu. Segera, wajahnya sedikit berubah, dan dia bertanya, apakah itu Fang Yu yang mengalahkan Guru Long di Danau Hati Bulan? Ya, itu adalah Tuan Fang. Zhong Yuan segera menjawab. Fang Yu mengerutkan kening. Dia ingin tetap low profile, tapi dia tidak menyangka Zhong Yuan akan mengungkapkan identitasnya secara langsung. Han Qi memicingkan mata ke arah Fang Yu. Kemarin dia juga berdiskusi dengan anggota keluarga apakah ada rumor di Danau Bulan. Tanpa diduga, saya bertemu dewa. Hari ini, setelah melihat dewa tersebut, Han Qi sepenuhnya mempercayai penilaiannya sebelumnya. Hal-hal di Danau Yuexin hanyalah rumor. Jika Fang Yu itu benar-benar orang di depannya, tidak akan mungkin bisa mengalahkan Wu Zun. Han Qi yakin dengan kemampuan observasinya. Karena preferensi pribadinya, ia mengamati seorang pejuang, selain aura alami kultivasi, ia lebih memilih untuk fokus pada sosok, temperamen, dan bahkan mata sang pejuang. Namun dalam aspek ini, Fang Yu di depannya sangat biasa. Itu terlalu biasa dan tidak menarik sama sekali. Bagaimana seorang seniman bela diri bawaan biasa bisa mengalahkan Wu Zun? Adapun sikap saudara laki-laki dan perempuan Zhong, Fang Yu, Han Qi tidak peduli, dia hanya mempercayai penilaiannya sendiri. Di tanah tandus seperti Jiangnan, para pejuang belum pernah melihat dunia, dan wajar jika ditipu secara kolektif. Fang Yu, kamu menjadi terkenal di seluruh dunia seni bela diri Tiongkok kemarin. Kata Han Qi dengan sedikit sarkasme di wajahnya. Fang Yu sama sekali tidak ingin mengganggunya. Han Qi ini, aura feminin di tubuhnya terlalu berat, dia tidak terlalu menyukainya. Melihat pemandangan ini, keringat dingin mengucur di dahi Zhong Yuan di sebelahnya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Fang Yu, dia secara alami tidak akan takut pada Han Qi, dan tidak perlu menghormati Han Qi. Tetapi dengan perhatian Han Qi, saya khawatir keluhan akan dibawa ke keluarga Zhong mereka. Benar saja, setelah merasakan sikap acuh tak acuh Fang Yu, senyuman Han Qi langsung memudar, matanya cemberut. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Setelah memperhatikan Fang Yu lebih dalam, dia menggoyangkan kipasnya dan berbalik. Perilakunya membuat saudara-saudari Zhong Yuan merasa canggung, dan wajah mereka menjadi pucat. Han Qi sangat marah. Fang Yu sama sekali tidak peduli dengan Han Qi. Sejak lelaki tua itu muncul, perhatiannya tertuju pada lelaki tua itu. Orang tua ini sepertinya hanya manusia biasa, tapi dia mengeluarkan nafas yang aneh. Nafas ini sangat tidak jelas, hampir tidak terlihat. Fang Yu juga menyadarinya secara tidak sengaja. Tapi ini cukup untuk menunjukkan bahwa lelaki tua ini jelas tidak biasa penampilannya. Saat Fang Yu sedang berpikir, lelaki tua itu datang. Dia melirik Fang Yu, lalu mengalihkan pandangannya ke Zhong Yuan dan Zhong Liu. Apakah kamu di sini untuk membeli mata air spiritual, atau kamu akan memasuki pegunungan? Lelaki tua itu bertanya. Ketika Han Qi berkomunikasi dengan lelaki tua itu, dia mengungkapkan bahwa lelaki tua itu adalah kepala desa. Zhong Yuan berpikir sejenak, dan menjawab dengan jujur, kami ingin pergi ke pegunungan. Oh, kalau begitu kamu agak terlambat. Banyak orang telah mengunjungi Gunung Baichuan dalam 2 hari terakhir ini. Lelaki tua itu menyeringai, memperlihatkan beberapa gigi yang tersisa. Banyak orang yang masuk, lalu berapa orang yang keluar. Zhong Yuan bertanya. Orang tua itu mengulurkan jarinya, menggoyangkannya, dan berkata, tidak ada yang keluar. Mendengar kata-kata ini, raut wajah saudara laki-laki dan perempuan keluarga Zhong berubah. Oh, kalian para pejuang, kalian terlalu percaya diri, anggap saja saran kami mudah, dan kalian hanya bisa menuai hasilnya. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, membawa tangannya, dan pergi perlahan. Fang Yu menatap punggung lelaki tua itu sambil berpikir.
Setelah memahami situasinya, Fang Yu dan saudara-saudari Zong datang ke kaki Gunung Baichuan dan bersiap untuk mendaki gunung. 4 tetua di ranah penguasa keluarga Zong datang dan mengikuti di belakang saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga Zong. Melihat Fang Yu, mata keempat tetua terkejut. 2 tetua menyaksikan pertarungan antara Fang Yu dan Guru Long dengan mata kepala sendiri kemarin. Adegan itu terukir dalam ingatan mereka. Melihat dewa itu sekarang, mereka hanya merasa kagum di hati mereka. Di kaki Gunung Baichuan, ada beberapa tim lain, Gerbang Serigala Merah dan Hanqi, semuanya ada di antara mereka. Tim-tim ini tidak terburu-buru, tetapi melihat ke jalan pegunungan di depan, sepertinya masih ragu-ragu. Fang Yu melirik ke sampingnya. Zhong Yuan dan Zhong Liu yang pucat berkata, "Masuk." Keringat dingin muncul di dahi Zhong Yuan, dan dia masih merasa ketakutan ketika mendengar bahwa begitu banyak prajurit yang tidak bisa keluar setelah masuk. Meskipun Fang Yu ada di tim, Fang Yu hanyalah orang luar. Jika dia dalam bahaya, melihat wajah Zhong Yuan berubah, Fang Yu tertegun di tempatnya, dan Fang Yu mengabaikannya dan berjalan lurus ke depan. "Tuan Fang." Wajah Zhong Liu sedikit berubah, dia memandang Zhong Yuan, yang linglung olehnya, dan mengertakkan gigi untuk mengikutinya. "Tuan, ayo pergi, kami akan bisa menjagamu tetap aman." Seorang penatua menghibur. Setelah perjuangan psikologis yang sengit, Zhong Yuan juga mengambil keputusan dan mengikuti. Tim lain baru saja menyaksikan Fang Yu dan rombongannya naik gunung. Hanqi menyipitkan mata sedikit saat dia melihat keluarga Zhong dan rombongannya perlahan pergi. Beberapa saat kemudian, seorang kenalan lain datang ke kaki gunung. Hanqi melihat pria tampan yang dipimpin oleh gelombang www.novelhall.com gelombang dengan senyuman gembira. Chen Luo. Chen Luo juga memperhatikan Hanqi, mengerutkan kening. Beraninya banci ini datang ke sini. "Sao Chen, kamu." Hanqi sangat senang melihat Chen Luo dan hendak melangkah maju. Chen Luo sama sekali tidak ingin peduli dengan Hanqi, berbalik dan berjalan mendaki gunung. Melihat Chen Luo begitu kedinginan, Hanqi menghentakkan kakinya dan mengertakkan gigi dan berkata, "Chen Luo, berdirilah bersamaku." Lalu dia mengikuti. Melihat Hanqi telah memasuki gunung, sekelompok pria di belakangnya segera mengikutinya. Chen Luo mengangkat kepalanya dan melihat ke pegunungan yang dipenuhi kabut, dengan cahaya aneh di matanya. Ini adalah kesempatan besarnya. Sebagai orang yang terlahir kembali, dia tahu bahwa keberuntungannya pasti lebih kuat dari siapapun di dunia ini. Dia yakin bahwa selama dia memasuki gunung, dia pasti dapat menemukan mata air spiritual dan sumber mata air spiritual. Setelah itu, dia akan memasuki periode Yuan Ying. Dapatkan kembali kekuatan sihir yang mengerikan. Semua jenis keterampilan dewa dan hantu yang dikuasai di kehidupan sebelumnya bisa berhasil. Pada saat itu, dia akan sekali lagi berdiri di puncak dunia. Fang Yu dan rombongannya berjalan perlahan ke kedalaman gunung. Semakin banyak Anda masuk, semakin tebal kabut dan semakin rendah jarak pandang. Setelah berjalan sekitar 10 menit, kabutnya begitu tebal sehingga orang di sebelahnya pun tidak bisa melihat dengan jelas. Tingkat kabut ini jelas sangat tidak normal. Tapi semakin dia masuk, Fang Yu semakin bersemangat. Sebab, ia merasakan aura di sekelilingnya semakin kuat. Hal ini menunjukkan bahwa di kedalaman Gunung Baichuan sangat mungkin terdapat mata air spiritual. Namun untuk saat ini, arahnya menjadi masalah. Kabutnya sangat tebal sehingga jalan di depannya sulit terlihat. Saat ini, Zhong Liu, yang mengikuti Fang Yu,